Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, cacing kematian dengan cepat mengarah ke kelompok pilgrim yang dipimpin oleh Andreas, sehingga membuat Vlad harus memilih untuk menarik perhatian cacing itu sendirian. Pada akhirnya, Vlad harus berhadapan secara langsung melawan cacing kematian itu 1 lawan 1 yang seharusnya tidak mungkin untuk dilakukan. Cacing kematian kemudian langsung menyerang ke arah Vlad dengan sangat cepat, namun untungnya serangan cacing itu masih bisa dihindari oleh Vlad meskipun dia hampir saja terkena serangannya. Vlad memang bisa menghindari serangan cacing kematian itu, namun hal itu membutuhkan usaha yang cukup besar. Pria misterius menyuruh agar Vlad tidak melawannya dan segera melarikan diri dari cacing itu, sebab dunia yang Vlad ciptakan masih belum cukup untuk melawan cacing kematian itu. Pria misterius memberitahu jika usaha Vlad untuk menarik perhatian cacing kematian adalah usaha yang luar biasa, jadi ia ingin agar Vlad tidak memaksakan dirinya. Vlad tahu akan hal itu, namun sekarang ini Vlad merasa jika dirinya tidak boleh menjauh dari cacing kematian ini sebelum kelompok Tuan Rudiger datang dan membantunya. Cacing kematian itu kini menyerang lagi ke arah Vlad yang sebelumnya bisa menghindari serangannya, namun kali ini serangan cacing kematian lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Hanya dengan serangan yang sangat cepat itu, cacing kematian bisa membuat dampak serangannya menjadi sangat kuat, bahkan seseorang pasti akan langsung mati ketika dia tidak bisa menghindarinya. Namun untungnya, Vlad masih bisa menghindari serangan cacing kematian, meskipun Vlad sendiri harus sampai berguling-guling di atas tanah. Karena Vlad yang terus-terusan menghindar, cacing kematian memutuskan untuk masuk kembali ke dalam tanah, dan Vlad tentunya tak menyangka jika cacing kematian itu akan bersembunyi lagi. Vlad benar-benar merasa sangat sial karena cacing kematian harus kembali ke habitat aslinya, yang artinya cacing itu akan membuat Vlad semakin kerepotan untuk mencarinya. Vlad tentunya bersiaga sembari melihat ke arah kanan dan kirinya, sebab cacing kematian pastinya tidak akan begitu mudahnya mengabaikan dirinya yang memprovokasinya. Vlad yang teringat tentunya berpikir jika cacing kematian itu pastinya sedang mengincar kelompok pilgrim yang sedang sibuk melarikan diri. Namun sepertinya cacing kematian rupanya masih berada di dekat Vlad, dan bahkan bisa kita lihat jika guncangan tanah di bawah Vlad semakin menguat. Guncangan itu sendiri tampaknya sampai membuat tanah yang dipijaki oleh Vlad harus hancur, dan pria misterius yang sadar langsung menyuruh agar Vlad untuk segera menghindar. Namun sungguh disayangkan, peringatan dari pria misterius sudah terlambat, sebab Vlad sekarang sudah berada di hadapan mulut cacing kematian dan tidak akan bisa menghindarinya. Dari arah kejauhan, Rudiger sangat terkejut karena cacing kematian itu dengan begitu cepat memakan Vlad hidup-hidup selagi dirinya berlari menuju ke arah sana. Rudiger benar-benar marah karena cacing besar itu langsung memakan Vlad hidup-hidup, dasar cacing sialan. Dengan berakhirnya Vlad dimakan oleh cacing kematian itu, kehidupan sang MC Star Embracing Swordmaster telah berakhir sebelum dia benar-benar menjadi seorang bintang yang bersinar. Tapi semuanya tentunya tidak akan berakhir dengan begitu mudah, sebab dengan heroiknya Vlad menerobos debu-debu pertarungan sembari menaiki kuda. Emang cerita apa yang masih lanjut ketika MC-nya sudah mokat? Kejutan itu tentunya membuat Rudiger sangatlah terkejut karena ada seekor kuda yang sangat cepat dan bisa menyelamatkan Vlad. Meskipun sudah tampil dengan heroik sambil menaiki seekor kuda, tapi ekspresi terkejut Vlad membuatnya terlihat lucu karena dia malah berteriak, "Hah? Apa-apaan ini? Kenapa aku bisa berada di sini?" Vlad yang masih tak percaya menanyakan apakah dirinya sungguh menaiki seekor kuda, terlebih ia tak menyangka jika kuda ini akan langsung datang untuk menyelamatkan dirinya. Pria misterius membenarkan jika Vlad memang menaiki seekor kuda, namun kuda yang satu ini lebih istimewa. Pria misterius kemudian menyuruh supaya Vlad melihat dai kuda hitam ini melalui dunianya, dan Vlad tentunya terkejut dan ia menanyakan apakah kuda ini mirip seperti Orochimaru. Pria misterius membenarkan jika kuda hitam ini adalah seekor spirit. Lebih tepatnya, kuda hitam ini memiliki campuran darah tanduk satu, atau mungkin biasa kita kenal sebagai unicorn. Melihat dari wajahnya sekarang, Vlad tampaknya sangat bahagia karena setelah sekian lama, akhirnya ia bisa menaiki seekor kuda. Saking bahagianya, Vlad terus-terusan tertawa sambil menaiki kuda hitam. Bahkan sepertinya Vlad sudah lupa jika masih ada ancaman dari cacing kematian. Meskipun sempat putus asa karena tidak ada satupun hewan yang berani mendekatinya, namun Vlad akhirnya bisa merasa lega dengan menaiki kuda hitam ini. Terlebih, Vlad sekarang paham bagaimana perasaan para kesatria yang menunggangi seekor kuda dan juga bagaimana pemandangan yang mereka lihat ketika menaiki seekor kuda.
Vlad dengan sangat kencang berteriak jika ini sangatlah luar biasa dan benar-benar gila. Bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya seseorang ketika dia sudah mencapai sesuatu yang harusnya mustahil untuk bisa dia capai. Namun tentunya, kebahagiaan Vlad harus terganggu karena Rudiger sekarang meneriaki Vlad dari arah belakangnya. Rudiger menanyakan apakah Vlad baik-baik saja, dan Vlad mengiyakan meskipun dirinya tadi hampir saja mati jika tidak diselamatkan oleh kuda hitam ini. Rudiger sebenarnya terkejut karena Vlad membuat ukiran pada pedangnya sendiri dan melemparkan dirinya ke makhluk ganas tanpa ada sedikit pun keraguan. Rudiger rasa jika cara berpikir Vlad adalah membuat dirinya mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan orang lain. Rudiger berpikir mungkin saja pasal yang diangkat oleh Joseph lebih suka mendorong dirinya untuk bertindak dengan dedikasi seorang swordmaster. Rudiger kemudian mengatakan pada Vlad jika pilihan yang dia buat sangatlah luar biasa berani. Bahkan ia rasa Vlad sudah melaksanakan tugasnya dengan kehormatan melampaui para kesatria lain yang berada di sini. Vlad tentunya membalas apa yang sedang Tuan Rudiger katakan, tetapi ia tetap berterima kasih atas pujiannya sebelumnya. Rudiger menanyakan bagaimana kondisi Vlad saat ini, apakah dia sudah bisa mengendalikan kuda hitam itu sesuai dengan perintahnya, dan Vlad sepertinya masih kurang yakin akan hal itu. Rudiger memberitahu jika para kelompok pilgrim akan aman hanya setelah mereka membunuh cacing kematian itu, jadi mereka harus bertaruh sekarang ini. Vlad menanyakan apakah itu memungkinkan, sebab cacing kematian itu adalah bagian dari Valen Dragon yang terkenal sangat kuat. Rudiger mengatakan jika dirinya bisa melakukannya, namun ia membutuhkan cukup banyak bantuan untuk melakukannya. Melihat dari tatapan Rudiger, Vlad tahu jika Rudiger sangatlah serius dengan ucapannya jika dia bisa mengalahkan makhluk itu sendirian. Rudiger mengatakan jika Vlad membawa ukiran dari Dorothy dan juga menunggangi kuda yang sangat bagus, jadi harusnya Vlad bisa memancing makhluk besar itu untuk mengulur waktu. Vlad sebenarnya ingin melakukannya, namun Vlad masih bertanya-tanya apakah dirinya bisa memerintah kuda ini sesuai dengan perintahnya. Tapi setelah melihat tatapan kuda hitam, Vlad akhirnya paham jika kuda ini memang sudah berniat untuk membantunya. Terlebih lagi, Vlad tahu maksud kuda hitam ini adalah untuk melindungi kawanannya juga yang sedang terancam bahaya karena padang rumput telah diserang oleh cacing kematian itu. Vlad sekarang yakin jika kuda hitam itu akan melakukan sesuai dengan perintahnya, dan Vlad memberitahu Rudiger jika dirinya siap untuk melakukannya. Jika Vlad setuju dengan rencananya, Rudiger ingin agar Vlad mengelilingi bukit itu lalu kembali padanya, dan ia akan menunggu Vlad di sisi lainnya. Vlad yang paham maksudnya tentunya langsung bergegas untuk membawa cacing kematian itu agar ikut bersama dengannya. Dengan begitu pula, cacing kematian itu tidak mengejar rombongan Rudiger lagi, karena sekarang dia hanya fokus untuk mengejar Vlad yang berpisah dari rombongannya. Vlad yang melihat jika cacing kematian itu mengikutinya tanpa ada masalah, tentunya dia merasa jika rencana Tuan Rudiger pasti akan berjalan dengan baik, dan ia hanya tinggal melakukan tugasnya. Vlad tentunya menyuruh agar kuda hitam menambah kecepatannya, sebab mereka harus membuat cacing kematian itu semakin mengejar mereka. Para kesatria Rudiger, termasuk dengan Rudiger sendiri, tentunya sangat takjub karena Vassal itu menaiki kuda dengan sangat cepat. Rudiger rasa jika Vlad dan juga kuda hitam itu memang pasangan yang sangat serasi, karena keduanya memanglah hebat. Vlad tentunya berpikir apakah hanya dengan segini saja sudah cukup untuk memancing cacing kematian itu, tapi pria misterius memberitahu jika Vlad harus mengeluarkan dunianya lagi. Pria misterius menyuruh agar Vlad menurunkan pedangnya, karena Vlad harus membiarkan dirinya mengalir ke dalam ukiran pedangnya agar cacing itu fokus untuk mengejar Vlad. Vlad tentunya menurut saja dengan perintah dari pria misterius, meskipun Vlad belum pernah mencobanya, tetapi ia akan tetap berusaha untuk melakukannya. Dengan kecepatan gerakan kuda, sekaligus getaran kuat yang dikeluarkan oleh Vlad, cacing kematian itu pasti terganggu dengan kombinasi sempurna itu. Vlad dengan sekuat tenaga mempertahankan auranya agar tidak memudar, supaya cacing kematian itu terus mengikuti dirinya kemanapun. Dalam hati pria misterius, dia berkata, "Lihatlah nak, sekarang ada naga kecil yang mencoba mengejarmu. Dia mencoba mengikuti dirimu yang mulai bersinar dengan sangat terang." Rudiger memerintahkan agar beberapa kesatria memimpin kelompok pilgrim ke tempat yang lebih aman, dan sisanya akan bersiap di dekatnya semisal ada keadaan darurat. Dari arah kejauhan, Vlad terlihat masih terus berlari dengan sangat cepat bersama dengan kudanya. Namun tak lama, cacing kematian itu akhirnya menunjukkan tubuhnya yang keluar dari arah tebing. Karena cacing kematian sudah akan mendekat, Rudiger rasa dirinya juga harus memulai mempersiapkan dirinya. Dengan memfokuskan dirinya sepenuhnya untuk memanggil dunianya, Rudiger yang sudah mulai dipenuhi dengan semangat api membara, tentunya langsung mengeluarkan teknik pamungkasnya.
Hal luar biasanya, dunia Rudiger tampaknya tidak hanya sekedar api yang membara saja, karena dunia Rudiger mulai terwujud. Pada saat itu juga, Vlad yang sedang sibuk mengalihkan perhatian cacing kematian menyadari jika apa yang dilakukan Tuan Rudiger sangatlah luar biasa. Vlad yang melihat melalui dunianya tentunya mengetahui jika Tuan Rudiger seperti sedang memperluas dunianya hingga bisa mencapai area di sekitarnya dan bukan hanya lagi berfokus pada pedangnya. Pria misterius memberitahu jika Rudiger memperluas dunianya untuk sementara waktu dan metode ini hanya bisa digunakan oleh seorang kesatria yang memperhatikan diri mereka secara mendalam. Pria misterius mengatakan jika ia berpikir bahwa Rudiger Bayazid hanyalah seorang kesatria aura biasa, namun rupanya dia adalah seorang kesatria yang lebih hebat dari apa yang disangkanya. Vlad yang melihatnya tentunya takjub karena ini adalah pertama kali dirinya melihat seseorang memperluas dunianya. Meskipun Vlad hanya melihatnya dari kejauhan, tetapi Vlad tahu jika dunia milik Tuan Rudiger sangatlah ganas. Bahkan Vlad yakin jika dunia milik Tuan Rudiger bisa membakar dunia miliknya dengan sangat mudah. Karena Rudiger sudah bersiap mengeluarkan serangan aura terkuatnya, Vlad tentunya semakin berusaha untuk membawa cacing kematian agar segera menuju ke arah Tuan Rudiger. Namun di saat itu juga, cacing kematian malah berhenti bergerak dan gemetaran, seolah-olah insting bertahan hidupnya menyuruh agar dirinya tidak mendekat ke arah sana. Karena memang jarak antara cacing kematian dan Rudiger sudah semakin dekat, cacing kematian tentunya mulai waspada dengan aura yang sangat kuat dari orang yang berada di depan sana. Pria misterius tentunya memberitahu jika cacing kematian sepertinya telah mendeteksi ancaman dari dunia yang dikeluarkan oleh Rudiger dan dia pastinya berpikir untuk kabur. Vlad merasa sangat sial karena dirinya tidak boleh membiarkan cacing itu kabur, namun dunia miliknya masih terlalu lemah untuk menarik perhatian cacing itu. Namun tak disangka, kuda hitam itu dengan keinginannya sendiri malah berputar balik mengarah ke arah cacing kematian dan Vlad yang terkejut tentunya menanyakan apa yang sedang dilakukan kuda nakal ini. Kuda hitam sepertinya tidak memperdulikan perkataan Vlad dan terus melaju mendekat ke arah cacing kematian, tapi Vlad memberitahu jika sangat berbahaya mendekati makhluk itu. Namun sepertinya kuda hitam memiliki cara untuk menarik perhatian cacing kematian, tetapi Vlad yang tidak tahu maksudnya menanyakan apa yang sebenarnya kuda hitam ini lakukan. Tampaknya provokasi dari kuda hitam membuat cacing kematian mulai mendekati mereka dan Vlad berteriak jika cacing itu sudah mulai terlalu dekat dengan mereka. Namun di saat itu juga Vlad merasakan sebuah hubungan yang sangat mendalam dengan kuda hitam, bahkan kuda hitam sekarang terlihat lebih bersemangat bersama dengan Vlad. Vlad benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi padanya, dan pria misterius juga sama terkejutnya. Pria misterius tak pernah menduga jika dunia milik Vlad dan blessing dari White Snake beresonansi di dalam kuda hitam ini. Pria misterius memberitahu jika ia sudah lama sekali tidak melihat rahasia sakral yang sudah lama terlupakan. Terlebih kekuatan ini akan bangkit lagi dari ingatan dunia ini. Melihat bagaimana kuda hitam beresonansi dengan dunia milik Vlad, membuat cacing kematian sepertinya merasakan nostalgia akan masa lalunya sebelum menjadi pecahan dari Valen Dragon. Tapi sayangnya, nostalgia itu bukanlah nostalgia yang baik, sebab cacing kematian itu kini semakin marah dan ingin memakan mereka berdua. Dengan kebangkitan sekaligus terhubungnya ikatan kedua makhluk ini, Vlad dan kuda hitam mulai kembali memandu cacing kematian agar menuju Tuan Rudiger secepatnya. Seekor unicorn tanpa tanduk dan seorang kesatria tanpa kuda. Di cakrawala yang luas, tempat Vlad dan kuda hitam bertemu, sinkronisasi mereka berdua membuat kedua individu menjadi makhluk yang satu. Di langit yang gelap gulita, sebuah bintang putih secara kebetulan muncul menyinari gelapnya malam. Meskipun sinar cahaya itu sangatlah kecil, namun tekadnya tidak bisa dipadamkan dengan malam yang gelap gulita. Vlad yang sudah berhasil memprovokasi cacing kematian kembali, tentunya sekarang berlari bersama dengan kuda hitam ke arah Rudiger. Di samping itu, Rudiger sampai sekarang masih terus memfokuskan dirinya agar bisa memperluas dunia miliknya sampai ke batas maksimalnya. Pria misterius memberitahu jika ini masih belum cukup, meskipun dunia Rudiger akan bertambah semakin kuat secara perlahan, tapi jika dibiarkan saja, mereka akan kehilangan perhatian cacing kematian itu sekali lagi. Tentu saja Vlad paham maksud pria misterius, akan tetapi Vlad sudah merasa jika dirinya sudah mencapai batasannya dan tidak akan bisa mengeluarkan auranya lagi. Namun dikala Vlad sudah hampir menyerah karena kehabisan auranya, beberapa kesatria mulai menyusul ke arah Vlad dari arah belakangnya. Keempat kesatria yang berada di bawah perintah Rudiger sekarang mulai mendekat pada Vlad untuk memberikan semangat, sekaligus menyuruhnya agar tidak menyerah sampai di sini.
Tak disangka, para kesatria itu membantu Vlad agar tetap bisa mempertahankan auranya dengan memanggil dunia mereka masing-masing, dan pria misterius rasa jika ini sudah cukup. Kali ini, kita diperlihatkan momen epik lagi, di mana Vlad sekarang terlihat sedang dikawal oleh beberapa kesatria sambil menggiring cacing kematian itu untuk menuju ajalnya. Seorang kesatria meminta pada Vlad agar terus maju dan jangan sampai berhenti sampai dia melewati Tuan Rudiger, dan Vlad mengatakan baiklah. Hanya dalam waktu beberapa detik saja setelah Vlad dibantu oleh para kesatria, Vlad kini sudah hampir saja sampai di depan Tuan Rudiger. Vlad tentunya berteriak pada Rudiger jika dirinya sudah membawa cacing kematian itu sesuai dengan permintaannya. Vlad mengatakan jika sisanya ia akan menyerahkannya pada Tuan Rudiger untuk mengatasinya, dan Rudiger berterima kasih atas kerjasama Vlad untuk mengulur waktunya. Rudiger sangat menghargai kerja keras Vlad dan sekarang ini adalah giliran baginya untuk melakukan tugasnya. Jadi Vlad sekarang sudah bisa beristirahat sampai dia menyelesaikannya. Wajah Rudiger saat ini terlihat sangat garang dengan matanya yang terbakar api dunianya. Bahkan matanya sampai berotot seperti mau menggunakan Byakugan. Sambil mengeluarkan kekuatan dunianya yang sudah diperluas dan diperkuat, Rudiger mengatakan jika ini adalah wilayah Bayezid, tanah di mana kekacauan dari makhluk sepertinya tidak akan dimaafkan. Enyahlah, begitulah ucapan Rudiger sembari menyiapkan tebasannya yang akan memusnahkan cacing kematian. Hanya dengan tebasan vertikal yang telah diperkuat dengan menggunakan aura yang telah diperluas, bisa dipastikan jika tebasan Rudiger kali ini sangatlah kuat, bahkan cacing kematian tidak akan bisa menghindari kematiannya. Hanya dalam sekali tebasan saja, Rudiger bisa membuat dampak serangannya menembus pertahanan cacing kematian, sekaligus membakar semua yang berada di hadapannya seperti sedang membakar hutan. Semua orang yang melihatnya tentunya sangat tercengang dengan kekuatan tebasan yang dimiliki oleh Rudiger, kecuali para kesatria yang sudah tahu jika tuan muda mereka sangatlah kuat. Vlad yang terkejut sendiri sekarang paham jika beginilah kemampuan seorang kesatria yang bisa merendungkan dirinya secara mendalam dan memperluas dunianya. Meskipun dampak serangan yang dibuat oleh Rudiger sangatlah mengerikan, namun Vlad sangatlah terkesan karena ia akhirnya bisa melihat dunia seorang kesatria yang sesungguhnya dari pertarungannya bersama dengan Rudiger. Bagi Vlad, pemandangan ini jauh dari yang bisa dianggap sebagai wajar. Bahkan menurutnya, melihat dunia seorang kesatria seolah melihat gunung yang tidak ada ujungnya. Menyadari jika Rudiger begitu kuat, Vlad tentunya bertanya-tanya, apakah Rudiger juga bisa melakukan hal seperti ini? Lalu bagaimana dengan Jagger dan Pablo? Serta apakah dirinya juga mampu melakukan hal seperti mereka? Pria misterius mengatakan tentu saja Vlad bisa melakukannya, jikalau dunia Vlad begitu kokoh sampai tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuatnya goyah. Setelah mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, Rudiger saat ini masih berada di tempat yang sama dan masih memandangi padang rumput yang masih terbakar. Vlad kemudian mendatangi Rudiger sambil menanyakan apakah Tuan Rudiger baik-baik saja setelah mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Rudiger yang tampak lelah malah mengatakan selamat datang kembali dan ia mengatakan jika Vlad sudah bekerja keras seperti dirinya. Vlad menanyakan bukankah padang rumput ini akan hangus semua jika dibiarkan seperti ini. Tapi Rudiger mengatakan rumputnya lumayan basah, jadi tidak masalah karena apinya tidak lama lagi akan padam. Rudiger rasa mereka tidak perlu khawatir dengan hal itu, terlebih dirinya sekarang seperti ingin meminum segelas bir yang menyegarkan. Namun sayangnya, Rudiger yang sudah kehabisan tenaga tidak mampu untuk berdiri tegak dan malah harus kembali terduduk di padang rumput. Pria misterius yakin jika Rudiger pastinya sangat kelelahan setelah memperluas dunianya untuk sementara, dan ia rasa jika orang ini tidak akan bisa berjalan untuk sementara waktu. Rudiger yang ingin dibantu Vlad untuk berdiri tentunya menyodorkan tangannya sambil mengatakan apakah Vlad kali ini tidak mau membantunya untuk berdiri. Namun bukannya menarik tangan Rudiger, Vlad malah mengatakan jika ia lebih memilih untuk ikut jatuh saja, dan Rudiger tampaknya merasa seperti sedang ditolak lagi. Rudiger tentunya berpikir, apakah ada yang salah dengan tangannya sampai selalu ditolak seperti ini, tapi Rudiger rasa sebaiknya ia melupakannya saja. Rudiger menyinggung jika Vlad rupanya lebih hebat saat menunggangi kuda dan tidak seperti yang orang lain katakan, tapi Vlad memberitahu jika masalahnya bukan ada padanya. Rudiger menanyakan apakah itu semua berkat tindakan kuda hitam itu sendiri, dan Vlad mengiyakan jika kuda itu bertindak sesukanya. Rudiger rasa jika kuda hitam yang baru saja Vlad naiki itu adalah kuda hitam yang sangat menakjubkan karena sangat berani melawan cacing kematian itu. Vlad juga mengatakan jika ia memiliki pemikiran yang sama dengan Tuan Rudiger, jika kuda hitam ini sangatlah menakjubkan.
Namun baru saja berbicara menakjubkan, Vlad tiba-tiba dipukul oleh seseorang dari belakang dengan cukup keras. Rupanya, mereka adalah para kesatria yang membantu Vlad sebelumnya, dan mereka berkata jika bocah ini lumayan hebat untuk seukuran anak kecil, bahkan cukup hebat untuk mengalahkan semua vassal mereka. Semua kesatria itu tampaknya sudah mulai berpandangan positif pada Vlad yang begitu berani, serta mereka memuji kerja keras Vlad, dan mereka berharap agar mereka bertemu lagi lain waktu. Meskipun Vlad sebenarnya tidak enak hati ketika mereka menyinggung dirinya yang sudah menghajar semua vassal mereka, tetapi Vlad tetap berterima kasih atas pujiannya. Bersamaan dengan itu juga, seseorang kemudian memanggil nama Vlad, dan Vlad tentunya terkejut karena rupanya pendeta Andreas datang padanya. Pendeta Andreas bersama dengan kelompok pilgrim ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras kesatria Bayezid yang melindungi mereka dari mara bahaya. Vlad menanyakan apakah pendeta Andreas baik-baik saja, dan Andreas mengatakan jika ia baik-baik saja. Vlad bersyukur karena pendeta Andreas baik-baik saja, dan pendeta Andreas jadi paham dengan apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Andreas mengatakan jika sebelumnya ketika ia sedang mengungsi ke tempat yang lebih aman, ia seperti pernah melihat sebuah cahaya yang bersinar dan sekarang dikejar oleh cacing kematian. Cahaya itu sendiri mengingatkannya pada Vlad yang mengalahkan kuntilanak pada waktu itu, di mana menurutnya cahaya itu layaknya menembus langit yang gelap gulita. Berarti waktu itu yang dikeluarkan pria misterius adalah aura dari Vlad sendiri dan bukan aura dari pria misterius. Sambil berlutut, pendeta Andreas mengucapkan banyak terima kasih pada Vlad of Zoara yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan banyak nyawa. Vlad mengatakan agar pendeta Andreas tidak perlu sampai melakukan hal seperti ini, namun pendeta Andreas tetap ingin melakukannya. Andreas kemudian berdoa pada Tuhannya agar memberikan kehangatan sekaligus perlindungan pada anak muda yang bertindak atas keinginannya sendiri untuk menyelamatkan banyak nyawa. Andreas ingin agar Tuhannya mendengarkan doanya dan memberkati anak muda yang bersinar terang ini dengan kasih dan cintanya. Hari ini juga, hati semua orang melihat ke arah satu cahaya, di mana dunia anak itu telah meluas, sampai membuat semua orang kini tidak memandang Vlad dengan sebelah mata. Berpindah ke kediaman keluarga Bayezid, kepala keluarga saat ini sedang membaca sebuah laporan mengenai kejadian yang berada di padang rumput, tempat di mana kelompok pilgrim berziarah. Kepala keluarga Bayezid menanyakan apakah Ragmus yakin dengan laporannya, dan Ragmus mengiyakan sebab ini adalah naskah yang dikirim langsung oleh Dorothy melalui bola kristal. Bayezid tentunya sangat marah karena hal seperti ini malah terjadi di wilayahnya, meskipun ia sudah mengirim Rudiger untuk berjaga-jaga, tapi malah ada seseorang yang menggunakan sihir hitam untuk mengendalikan cacing kematian. Ragmus juga melaporkan jika sepertinya beberapa pengguna sihir hitam ada yang menetap di wilayah utara, jadi masalah seperti ini akan mengusik wilayah Bayezid. Belum lagi karena kekaisaran sekarang sudah lebih longgar dan banyak perselisihan yang terjadi, kutukan kuno mungkin perlahan akan bangkit dan memusnahkan kekaisaran. Mendengar laporan Ragmus, tentunya itu membuat Bayezid semakin marah dan ingin langsung turun tangan untuk menyelesaikan semua masalahnya. Ragmus mengatakan bukankah mereka juga memiliki berita yang bagus, dan Bayezid mengatakan itu benar sebab belakangan ini ia sering mendengarkan nama bocah itu. Bayezid tak menyangka jika bocah itu akan menoreh prestasi selama berada di keluarga Bayezid sampai sekarang. Dimulai dari penaklukan monster tahun lalu bersama dengan Joseph, pertarungan kehormatan di keluarga Heinal, hingga kejadian ziarah yang baru saja terjadi. Bayezid berpikir semisal bocah itu tidak berada di pihaknya, mungkin saja keluarga Bayezid sudah mengalami banyak masalah yang harus diatasi. Bayezid rasa bocah ini layak untuk mendapat pujian atas semua pencapaian yang telah ia raih. Bayezid kemudian meminta agar Ragmus segera memanggil Joseph untuk kehadapannya, dan Ragmus menanyakan apakah Tuan akan memberikannya izin. Kepala keluarga Bayezid mengatakan tentu saja, sebab siapapun yang bernilai layak memiliki hak untuk menikmati hasil kerja keras mereka selama ini. Berpindah lagi ke padang rumput yang indah, di mana malam ini semua pasukan Rudiger bersama dengan kelompok pilgrim sedang berkemah. Tampaknya mereka semua sedang beristirahat terlebih dulu sebelum kembali ke kota mereka masing-masing, sebab pertarungan sebelumnya sangat melelahkan. Namun sepertinya hanya Vlad seorang yang menikmati waktu istirahat sendirian dan menjauh dari kelompok pilgrim maupun kesatria Rudiger. Tidak ada alasan khusus kenapa Vlad menjauh dari mereka, sebab dirinya hanya sedang ingin merawat satu-satunya pedang yang telah membantunya selama ini. Vlad berkata pada pedang itu jika dia sudah bekerja dengan keras, jadi ia akan merawatnya dengan baik sampai namanya bisa terdengar ke telinga pandai besi tua itu. Melihat Vlad yang sendirian, Rudiger tentunya menghampiri Vlad sambil menanyakan kenapa dia sangat dramatis seperti ini, bahkan duduk sendirian menjauh dari orang-orang.
Vlad tentunya menanyakan memangnya ada apa, tapi Rudiger mengatakan jika ia hanya ingin berbicara santai dengannya. Rudiger menanyakan kemana perginya Vassal yang datang bersamanya tadi, dan Vlad mengatakan jika Dorothy membawanya pergi agar dia juga ikutan bekerja. Rudiger menanyakan lagi, bagaimana dengan pendeta Andreas, dan Vlad mengatakan jika pendeta sedang memimpin doa bersama dengan para perziarah. Rudiger mengatakan kasihan sekali pada Vlad karena semua orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Rudiger kemudian menawarkan apakah Vlad mau meminum alkohol miliknya, tapi Vlad mengatakan jika ia sedang mengasah pedangnya. Rudiger tentunya berkata, "Sialan, kau menolak lagi tawaranku kali ini." Rudiger menyinggung jika Vlad sudah pernah menolak kacang pemberiannya, lalu tidak menarik tangannya sewaktu ia mengulurkannya, dan sepertinya Vlad selalu menolak apapun yang diberikannya. Rudiger menanyakan apakah Joseph yang menyuruh Vlad untuk menolak tawaran darinya, tapi Vlad mengatakan tidak ada, dan Vlad akhirnya mengambil alkohol dari Rudiger. Vlad tentunya tahu jika alkohol ini adalah whisky, alkohol mahal yang pernah Tuan Joseph berikan padanya juga. Rudiger memberitahu jika itu alkohol mahal yang hanya bisa diminum oleh para bangsawan, jadi Vlad harus mencoba untuk meminumnya sekali seumur hidupnya. Vlad rasa sepertinya yang namanya saudara tetaplah seorang saudara, meskipun kepribadian mereka berdua sangat berbeda, namun referensi mereka sepertinya tetap sama. Rudiger tentunya juga memperhatikan pedang Vlad yang sepertinya sudah terlihat dalam kondisi yang sangat buruk, dan harus segera diperbaiki supaya tidak menjadi tumpul. Rudiger mengatakan sepertinya kali ini mereka harus membuat pedang itu bekerja lagi ketika mereka sudah kembali, sebab pedang itu sepertinya sudah harus mulai diberikan perawatan. Vlad mengatakan jika ia sudah pernah menemui pandai besi keluarga Bayezid, dan katanya gagang pedangnya harus dihancurkan agar bisa bekerja. Rudiger tentunya tidak paham sebab dilihat dari kondisinya, gagang pedangnya masih terlihat baik-baik saja, dan kenapa harus dihancurkan. Vlad memberitahu jika gagang dan bagian gabungan dari pedangnya berantakan, kecuali mereka mencari orang yang membuatnya, jika tidak mereka harus menghancurkan gagang pedangnya sepenuhnya. Rudiger berpikir sepertinya pembuat pedang ini sama bebasnya seperti master pedangnya, jadi bukankah Vlad harusnya membuat pedang baru saja? Vlad tahu jika membuat pedang baru adalah tawaran yang paling bagus untuk dirinya, namun Vlad mengatakan jika ia lebih memilih untuk menolaknya. Rudiger menanyakan kenapa Vlad menolaknya, dan Vlad memberitahu jika ia hanya tidak ingin kehilangan semua kenangan yang ia bawa bersama dengan pedang ini, sebab pedang inilah yang telah membawanya sampai ke titik yang sekarang. Rudiger sepertinya cukup mengerti dengan orang seperti apa Vlad sebenarnya ini. Rudiger menyarankan agar Vlad tetap berusaha untuk memperbaikinya, sebab pedang itu kelihatan beresiko untuk digunakan, dan Vlad menanyakan apakah Don Rudiger menyuruhnya untuk mencari si pembuat pedang. Rudiger mengiyakan perkataan Vlad, dan Rudiger juga menanyakan apakah Vlad sebenarnya sudah tahu di mana pembuat pedang ini berada. Vlad mengatakan jika pandai besi itu tidak akan pernah pindah kemanapun, sebab pembuat pedang ini berasal dari tempat yang sama dengannya, yaitu Suara. Rudiger akhirnya mengingat jika Vlad seringkali berteriak jika dia adalah Vlad of Suara dengan sangat kencang. Rudiger rasa jika julukan Vlad of Suara itu sangat pantas untuknya, sebab dia adalah suara yang paling bersinar. Bahkan Rudiger rasa jika Vlad of Suara adalah orang yang paling bersinar terang hari ini daripada siapapun yang bertarung melawan cacing kematian. Rudiger akhirnya paham kenapa adiknya bersikeras untuk berkeliling mencari bakat-bakat dan menjadikannya sebagai kekuatannya. Rudiger mengatakan bukankah Vlad akan segera bisa memperbaiki pedangnya jika dia mau, tetapi Vlad menanyakan apa maksud Tuan Rudiger barusan. Rudiger mengatakan jika Vlad benar-benar ingin memperbaiki pedangnya, maka seharusnya akan ada orang yang sadar untuk melakukannya. Vlad sepertinya masih kurang paham dengan apa yang dimaksud dengan Rudiger, sebab tak mungkin bagi dirinya seenaknya pergi ke Suara. Rudiger memberitahu jika Vlad tidak perlu terlalu memikirkannya, karena Vlad saat ini sudah hidup dengan lebih baik, dan pasti akan ada waktu untuk memperbaikinya. Sambil berpamitan, Rudiger ingin agar Vlad tetap menjaga waktu istirahatnya, karena mereka akan langsung kembali ke Sturma besok pagi. Vlad rasa apa yang dikatakan Rudiger ada benarnya juga, sebab mungkin saja tak lama lagi dirinya bisa memperbaiki pedangnya dengan benar. Vlad tidak ragu lagi sebab dirinya memiliki tempat yang harus ia datangi kembali bersama dengan pedang ini, yang telah menemani dirinya selama perjalanannya. Meskipun waktu yang dibutuhkan cukup lama, namun Vlad yakin akan ada saatnya bagi dirinya untuk kembali ke Suara dan mengembalikan apa yang seharusnya jadi miliknya. Dari arah kejauhan, terlihat Vlad memang sedang berada jauh dari pasukan Rudiger dan juga kelompok Pilgrim. Namun tak lama, sepertinya kuda hitam itu melihat Vlad dari arah kejauhan untuk melihat bagaimana kondisi Vlad saat ini.
Entah apa yang sedang dipikirkan oleh kuda hitam ini, tetapi dia sepertinya tidak mau mendekat ke arah Vlad meskipun dia sedang sendirian. Mungkin saja, karena Vlad memiliki resonansi yang kuat dengan dirinya, membuat kuda hitam itu ingin mengamati Vlad dari kejauhan. Akan tetapi, mungkin saja kuda hitam itu tampaknya memang tidak bisa pergi bersama dengan Vlad untuk saat ini, sebab belum waktu bagi dirinya untuk meninggalkan kawanannya. Berpindah ke mansion keluarga Bayezid, lebih tepatnya kita berada di dalam mansion Nyonya Oksana, di mana dia terlihat sedang menenun bersama dengan seseorang. Oksana sekarang ini terlihat sangat serius sedang menenun di malam hari, entah akan digunakan untuk apa, tetapi kita akan tahu seiring berjalannya cerita. Oksana kemudian menanyakan apakah tenunannya sudah terlihat seperti Herald di keluarga Heinal, dan pelayan itu mengatakan Nyonya Oksana sangat pandai menenun, bahkan gambarannya sama persis seperti yang ada di dalam buku. Oksana senang karena hasil tenunannya tidak ada kesalahan, dan sepertinya ia harus mengukir kalimat selanjutnya. Pelayan itu tentu saja akan membantu Nyonya Oksana dengan memperhatikan kalimat yang sudah ada di dalam buku keluarga Bayezid. Oksana mengatakan jika pelayan tidak perlu melakukan hal itu, karena kalimat keluarga Bayezid sudah tertanam di dalam kepalanya. Oksana menceritakan jika ini adalah pertama kali ia membuat hal-hal seperti ini, karena ia dulu hanya pernah melihat ibunya membuatkannya ketika dia masih kecil. Pelayan itu mengatakan bukankah itu hal yang bagus, karena Nyonya Oksana memiliki kenangan berharga bersama dengan ibundanya. Oksana rasa itu benar, terlebih ini adalah tradisi berharga yang sekarang ini sudah mulai terhapus dari ingatan semua orang. Menurut Oksana, para kesatria yang dibesarkan dengan hati-hati seperti sekarang ini, kebanyakan mereka tidak layak memegang bendera kebanggaannya. Oksana rasa para kesatria harusnya juga menjunjung tinggi kehormatan mereka dengan tidak membiarkan bendera mereka jatuh, sebab mereka tidak akan menjadi layak untuk memegangnya. Keesokan harinya, pasukan Rudiger bersama dengan kelompok pilgrim memulai perjalanan mereka untuk kembali ke Sturma. Seorang kesatria mengatakan jika pemandangan ini sangat menakjubkan, bahkan ia tak pernah melihat adanya kejadian seperti ini sebelumnya. Rudiger setuju karena siapa yang akan menyangka jika sekawanan kuda liar akan berlari bersama secara harmonis bersama dengan rombongan manusia. Rudiger rasa jika pemandangan seperti ini sangatlah langka, bahkan mungkin saja ini adalah pertama dan terakhir kalinya mereka bisa melihat sesuatu seperti ini. Meski begitu, Rudiger tahu jika ada seseorang yang akan merasa sangat kehilangan setelah perpisahan ini. Dalam pertemuan yang singkat itu, Rudiger yakin jika hubungan antara Vlad dengan kuda hitam itu menjadi sangat spesial, seolah-olah tidak ada yang bisa menggantikan mereka berdua. Dalam pikiran Vlad, ia paham jika ini adalah waktu bagi mereka untuk berpisah, meskipun memang berat, tetapi Vlad tidak bisa memaksakan kehendaknya. Sama seperti Vlad yang memiliki tujuan yang harus ia penuhi, kuda hitam juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin kawanannya. Di dalam sebuah pertemuan, pasti akan ada yang namanya perpisahan. Meskipun takdir mempertemukan mereka, namun bukan berarti mereka harus bersama. Di atas daratan tinggi bersama dengan kawanan kudanya, kuda hitam seperti ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Vlad karena tidak bisa ikut bersama dengannya. Vlad tentunya tersenyum bahagia sambil mengucapkan selamat tinggal karena mungkin memang waktunya sudah tiba dan mereka hanya bisa sampai di titik ini. Pendeta Andreas mengatakan agar Vlad tidak terlalu bersedih hanya karena ingin mengucapkan salam perpisahan dengan kuda yang spesial itu. Vlad mengatakan jika dirinya hanya ingin mengucapkan salam perpisahan kepada kuda hitam dengan cara yang benar. Andreas tentunya tertawa karena ia tahu jika seorang manusia sangatlah sulit untuk berkata dengan jujur, sebab dirinya tahu jika Vlad sangat ingin bersama dengan kuda itu. Andreas berkata jika kehidupan mereka dipenuhi pertemuan dan perpisahan, ketika sebuah perpisahan membuatnya merasa sesak, tapi pertemuan akan menjadi kebahagiaan. Bahkan menurut Andreas, pertemuan antara Vlad dengan kuda hitam itu sangatlah menakjubkan dan ia sendiri ingin tahu kapan mereka akan bertemu kembali. Oleh karena itu, dalam suatu hubungan tidak hanya ditentukan oleh waktu mereka bersama, sebab keterikatan akan membuat mereka punya kesempatan untuk bertemu kembali. Vlad rasa perkataan pendeta Andreas ada benarnya juga, sebab suatu hari nanti ia yakin jika dirinya bisa dipertemukan kembali bersama dengan kuda hitam yang sekarang ini akan berpisah dengannya. Berpindah ke kediaman keluarga Bayezid, di mana sekarang terlihat jika Sturma sedang dilanda cuaca buruk dengan hujan yang sangat lebat. Di dalam mansion yang cukup gelap itu, kepala keluarga Bayezid tampaknya sangat pusing memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Satu hal yang membuat Bayezid sampai memegangi kepalanya adalah karena berita yang sangat menggemparkan, dan dia menanyakan apakah Konrad Noma telah dikalahkan.
Ragmus tentunya membenarkan sebab ia baru saja mendapatkan kabarnya, dan Bayezid yang pusing sebenarnya sudah tahu jika wilayah barat selama ini telah melakukan pergerakan yang mencurigakan. Bayezid benar-benar tak menyangka jika situasinya akan berubah seperti sekarang, dan ia menanyakan apakah Khon Gaidar memiliki kekuatan sekuat itu. Ragmus memberitahu jika rupanya keluarga-keluarga ternama dari barat membuat aliansi dengan Gaidar sebagai pemimpinnya. Bahkan Rafnoma, penguasa wilayah barat, harus kalah karena tidak memiliki cukup banyak pasukan. Bayezid menanyakan kenapa keluarga kerajaan tidak melakukan apapun, tapi Ragmus mengatakan mereka tidak bisa mencari tahu informasi apapun tentang pusat yang tidak mendapatkan kabar ini. Bayezid jadinya paham akan hal itu, sebab wilayah utara memiliki warna uniknya tersendiri dan lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya. Karena wilayah itu terbebas dari pengaruh keluarga kerajaan dan otoritas pusat berkat tembok kokoh yang mereka bangun, sebab itu mereka tidak tahu apapun tentang kejadian di wilayah lainnya. Bayezid tak pernah menyangka jika keluarga Khon yang memerintah suatu wilayah bisa jatuh dengan semudah itu, dan kabarnya pun baru terdengar setelah mereka dikalahkan. Terlebih lagi, Khon Rafnoma bukanlah keluarga biasa, tetapi mereka adalah keluarga yang seharusnya menjaga perjanjian yang telah dibuat. Terlebih lagi, Khon Rafnoma bukanlah keluarga biasa, tetapi mereka adalah keluarga yang seharusnya menjaga perjanjian yang telah dibuat. Bayezid terasa jika situasinya akan semakin kacau, sebab aturan dan tradisi dari masa lalu menjadi tidak berarti karena adanya pemegang kekuasaan baru di wilayah barat. Bayezid mengatakan jika masa-masa ini dipenuhi dengan kekacauan, dan Ragmus setuju sebab tidak peduli seberapa santainya kekaisaran, harus ada batasan mereka bertindak. Bayezid berpikir mungkin saja jatuhnya keluarga Rafnoma adalah pertanda akan kelahiran era baru. Tapi dikala Bayezid sedang memikirkan kekacauan yang akan terjadi selanjutnya, Bayezid tampaknya memperhatikan kelompok pilgrim yang mampir ke Sturma. Bayezid merasa sial karena akhirnya ia sadar jika mereka sebenarnya bukanlah sekelompok religius yang dengan sengaja mampir ke Sturma. Bukan tanpa alasan, kelompok pilgrim yang dikira adalah kelompok religius yang tulus, rupanya mereka sebenarnya adalah pengungsi dari Rafnoma yang datang dengan membawa perjanjian lama. Di sisi lain, Vlad saat ini masih kebingungan harus bagaimana menghadapi masalah yang akan segera menimpanya. Vlad sadar jika menyelamatkan para pengembara itu adalah hal yang baik, namun pada akhirnya itu membuat dirinya membantu Tuan Rudiger untuk meningkatkan pengaruhnya. Vlad yakin jika Tuan Joseph tidak akan senang mendengar kabar ini langsung darinya, apalagi Vlad sudah bisa membayangkan bagaimana marahnya Jagger yang sudah siap membunuhnya kapanpun dia masuk ke ruangannya Joseph. Vlad rasa jika dirinya hanya bisa pasrah saja dengan keadaan ini. Lalu Vlad mengetuk pintunya sambil memberitahu jika ini adalah Vlad, dan Joseph kemudian menyuruh agar Vlad langsung masuk. Joseph menanyakan sepertinya Vlad sudah kembali sehari lebih awal dari perkiraan, dan Vlad mengiyakan sebab ada banyak hal yang terjadi ketika dia ke kediaman keluarga Kanor. Joseph mengatakan agar Vlad tidak perlu tegang seperti itu, sebab dirinya sudah mendengar kabarnya langsung dari ayahnya, dan ia menanyakan apakah Vlad terluka. Vlad mengatakan jika dirinya baik-baik saja, dan Joseph bersyukur jika Vlad tidak terluka. Meski begitu, Joseph ingin agar Vlad tetap menjaga dirinya baik-baik. Vlad tentunya mengiyakan dan akan mengingat dengan baik. Namun dalam pikirannya, Vlad bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Meskipun mereka terlihat sangat santai, namun Vlad rasa ini semua hanyalah omong kosong, dan habislah sudah riwayatnya, sebab mereka berdua ternyata benar-benar tidak senang dengan berita itu. Joseph kemudian menanyakan pada Vlad terkait dengan suara. Terlebih Joseph ingin mengetahui soal kebiasaan yang dilakukan para preman yang berada di kawasan kumuh. Joseph pernah mendengar jika pertikaian antar kelompok akan berakhir saat semua anggotanya sudah meninggal atau menyerah, dan Joseph penasaran apakah hal itu benar. Vlad mengatakan memang biasanya seperti itu, tapi dalam hati, Vlad penasaran kenapa Joseph menanyakan hal itu padanya. Joseph menanyakan apakah Vlad sekarang ini bahkan tidak bisa mengirim surat, dan Vlad menanyakan apa yang sedang Tuan Joseph maksud. Joseph menanyakan apakah Vlad selama ini tidak pernah mengirimkan surat untuk wanita tercintanya yang berada di dalam gereja suara, atau mungkin Vlad sudah lupa dengan keberadaan wanita itu. Vlad mengatakan jika ia memang tidak tahu cara surat menyurat, tapi yang jelas Jemina itu hanyalah seorang teman baginya. Joseph sebenarnya tidak peduli dengan hubungan Vlad dengan wanita itu, tapi bukan berarti ia tak menyadari keadaannya. Namun sekarang ia berbicara tentang masalah Vlad yang tidak bisa mengirim kabar pada mereka karena takut mereka yang di sana akan terluka. Joseph mengatakan jika dirinya ingin melakukan sesuatu, tapi menyelesaikan masalah itu membutuhkan waktu serta tenaga yang cukup banyak, dan Vlad menanyakan memangnya masalah apa itu. Joseph mengatakan jika sepertinya pria yang dijuluki sebagai Jack si tangan satu cukup berharga di kawasan kumuh saat ini.
Menyebut tentang Jack, Vlad tahu betul bagaimana si gila uang itu menghubungi orang-orang berkuasa di Suara melalui kekayaannya, sehingga orang itu sangat sulit untuk diurus. Akan tetapi, karena Vlad telah menunjukkan padanya jika dia sangatlah berharga, maka dirinya juga harus membalasnya. Joseph mengatakan jika dirinya akan benar-benar menghargai orang yang berjuang keras untuk dirinya, jadi sudah waktunya baginya untuk membalas sesuai dengan janjinya. Vlad sebenarnya masih tidak paham dengan situasi saat ini, sebab dirinya baru saja membantu Tuan Rudiger memperkuat pengaruhnya, tapi Tuan Joseph malah ingin membalas sesuai dengan janjinya. Dalam hati, Joseph tahu bahwa bendera ini adalah bendera yang seumur hidupnya tidak akan pernah bisa ia miliki. Oleh karena itu, Joseph bertekad untuk memberikannya kepada seorang kesatria yang layak untuk memegang namanya, dan orang itu adalah Vlad sendiri. Joseph tentunya ingin agar Vlad dengan senang hati menerima bendera ini dengan menggunakan kedua tangannya, sebab Vlad adalah orang yang akan menggantikan dirinya mengangkat pedang. Joseph mengatakan jika Vlad adalah seseorang yang pantas untuk membawa benderanya sendiri, dan keluarga Bayezid akan menjamin kehormatan Vlad, seperti yang sudah pernah ia janjikan jika Bayezid akan memberikan dukungan penuh pada Vlad. Joseph berkata, kesatria yang dipercaya nama Nona Alicia dan juga vasal keluarga Bayezid, ia ingin agar Vlad mengangkat kepalanya dengan bangga di bawah benderanya sendiri. Joseph mempersilahkan pada Vlad untuk membawa bendera yang menyandang kehormatan Bayezid sekaligus Henal untuk kembali ke wilayah Kumu dan menuntaskan balas dendamnya. Joseph ingin agar Vlad pergi dan menghabisi orang-orang tidak berguna yang mengikatnya, supaya Vlad bisa menemukan kebebasannya dan kembali padanya setelah selesai. Mendengar perkataan yang begitu menghargai semua kerja kerasnya selama ini, Vlad benar-benar terharu dan bahkan rasanya ia ingin sekali menangis. Vlad mengingat bagaimana perjuangannya selama ini, dimulai dari kabur dari kawasan kumuh dengan membawa pedang polos yang diberikan oleh gadis muda dan pria tua. Kemudian diberikan identitas oleh pendeta Andreas secara langsung, lalu menerima sapu tangan dengan nama seorang wanita bangsawan yang menguasai wilayah Deirmar. Bahkan sekarang, Vlad diberikan kehormatan oleh Joseph dengan membawa lambang keluarga Bayezid sebagai tanda jika dia telah didukung sepenuhnya oleh bangsawan kuat di utara. Semua dukungan yang selama ini ia dapatkan membentuk akar anak ini, dan semua ini adalah pencapaian yang telah Vlad lakukan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Vlad yang menangis terharu sekaligus bangga tentunya dengan senang hati akan membawa kehormatan keluarga Bayezid sesuai dengan perintah Tuan Muda Joseph. Berpindah ke aula penguasa keluarga Bayezid, di mana kita sekarang diperlihatkan kepala keluarga Bayezid sedang bertemu dengan pengungsi dari wilayah barat, dan di sana juga terlihat ada sebuah peti mati yang tersegel. Bayezid menanyakan apakah itu benar jika itu adalah bukti perjanjian yang telah disepakati oleh seluruh wilayah, dan bukti kesepakatannya masih tersegel rapat di dalamnya. Andreas tentunya mengiyakan perkataan Kon Bayezid jika di dalam peti mati yang tersegel ini terdapat Dragon Fragment yang menjadi simbol kesepakatan bersama. Perlu diketahui, Dragon Fragment ini adalah bagian dari Prime Dragon of Perfection yang dikalahkan oleh Raja Pendiri dan jantungnya sekarang dijadikan sebagai perjanjian perdamaian. Andreas meminta maaf pada Kon Bayezid sebab satu-satunya keluarga bangsawan di daerah barat yang bisa melindungi perjanjian ini adalah keluarga Kon Ravnoma. Bayezid paham akan hal itu karena kehancuran keluarga Ravnoma tidak bisa terelakkan, jadi ia akan meminjamkan pasukannya pada mereka. Bayezid berjanji jika ia akan membantu mereka membawa bukti perjanjian itu seaman mungkin dengan bantuan terbaik yang bisa keluarga Bayezid berikan. Sampai saat itu tiba, Bayezid ingin agar para pengungsi yang menjaga perjanjian ini bisa hidup dengan nyaman sebagai tamu keluarga mereka, dan Andreas berterima kasih atas kebaikannya. Karena sudah tidak ada lagi sesuatu yang akan mereka bahas, Bayezid mempersilahkan mereka untuk kembali beristirahat senyaman mungkin. Para pengungsi pada akhirnya kembali membawa bukti perjanjian yang harus mereka jaga, sebab mereka harus mencari tempat perlindungan untuk menjaga Dragon Fragment ini. Ragnus memberitahu agar tuannya tidak perlu khawatir pada mereka, sebab para pengungsi itu sendiri tidak punya pilihan lain untuk meminta bantuan pada mereka. Bayezid tahu akan hal itu, karena bagi wilayah barat, satu-satunya pelindung perjanjian yang setara dengan mereka adalah penguasa wilayah utara. Orang yang dimaksud Bayezid sendiri adalah Eironduk, Timur Baranov. Belum bisa dipastikan, namun orang ini sepertinya memiliki kekuatan yang lebih besar dan prestasi yang luar biasa. Bayezid tahu jika dirinya tidak bisa melakukan apapun tentang hal ini, namun ia masih saja merasa jika beban yang ia rasakan masih belum menghilang. Tetapi ketika melihat keluar jendela, Bayezid tampaknya cukup terkejut dengan pemandangan yang ia lihat. Bayezid memberitahu jika dirinya sudah lama sekali tidak melihat bendera seperti itu, bahkan dirinya sendiri hampir melupakannya, dan Ragnus menanyakan memangnya bendera seperti apa itu.
Ragmus yang melihat bendera yang terpasang di kereta kuda juga ikutan terkejut karena dirinya sudah lama sekali tidak melihatnya, bahkan ia lupa kapan terakhir kali ia melihatnya. Bayezid berpikir seharusnya bocah itu beristirahat sebentar sebelum berangkat karena baru saja sampai, tapi Ragmus mengatakan mungkin saja bocah itu sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Bayezid rasa perkataan Ragmus ada benarnya, sebab dirinya juga tidak akan bisa mengendalikan dirinya untuk melakukannya. Belum lagi, seorang kesatria yang merupakan tuannya sendiri membawa bendera akan menjadi kehormatan yang paling besar bagi seorang kesatria. Memang sangat disayangkan jika bocah itu terburu-buru, namun akan lebih baik jika dia menyelesaikan urusannya dengan cepat. Dalam hati, Bayezid berpesan agar Vlad kembali ke kawasan kumuh dan melakukan apa yang semestinya menjadi kewajibannya. Sekarang kita berada di kawasan kumuh Soara, di mana tempat itu sama sekali belum berubah dengan pemandangan menyedihkannya, namun malam itu seseorang sedang berjalan membawa perubahan. Di dalam salah satu rumah bordir, tampaknya banyak sekali pria mesum yang menantikan seseorang untuk keluar agar bisa bermain dengan wanita penghibur nomor 1. Mereka semua sangat berisik sambil memperdebatkan jika mereka yang harus bermain dengan wanita penghibur itu karena mereka memiliki lebih banyak uang daripada yang lainnya. Di dalam ruangan rias atau berdandan, wanita itu sepertinya cukup santai menanggapi sekumpulan pria mesum yang menunggunya. Wanita penghibur nomor 1 yang dinantikan pria hidung belang di luar sana tidak lain adalah Marcella, wanita yang membantu Jemina untuk melarikan diri. Pemilik rumah bordir atau mungkin kita sebut sebagai wanita tua, dia berkata jika sekumpulan pria itu sangat ribut seperti binatang kehausan, jadi Marcella harus secepatnya keluar. Wanita tua itu berkata jika Marcella harus melayani sebanyak mungkin pria yang sudah mengantri agar Marcella segera bisa membayar hutangnya secepatnya. Namun bukannya menjawab perkataan wanita tua itu, Marcella tampaknya cuek-cuek saja dengan dia dan terus fokus untuk berdandan secantik mungkin. Wanita tua itu terdunya kesal dan langsung mendekati Marcella sembari memegangi dagunya. Wanita tua ingin tahu sampai seberapa lama Marcella bisa tetap percaya diri seperti ini, apalagi mereka masih memiliki banyak waktu dan dia akan tetap terjebak di sini sampai tubuhnya membusuk. Namun dengan elegan dan santainya, Marcella tetap tersenyum sambil mengatakan jika ia mendoakan agar Madam selalu panjang umur. Wanita tua itu merasa jika Marcella masih tetap keras kepala dengan wajah santainya meskipun sudah dihina seperti itu. Wanita tua menyuruh agar Marcella tidak berlama-lama berdandan seperti pengantin karena dia harus segera keluar dan menyambut para tamunya. Dalam pikirannya, Marcella memang merasa jika dirinya sudah berhasil mencapai posisi yang cukup tinggi hanya dengan menjual tubuhnya. Meskipun memang berat jika karirnya akan berakhir menyedihkan seperti ini, namun setidaknya dirinya masih bisa memilih takdirnya sendiri. Waktu yang ia habiskan memang sangat berat, tetapi Marcella sendiri tidak punya pilihan lain agar bisa terus bertahan hidup, meskipun itu mungkin akan menghancurkan dirinya. Hanya setelah Marcella keluar dari ruangannya, kumpulan buaya darat itu langsung berteriak keganasan sambil memanggil nama Marcella untuk melayani mereka. Marcella tentunya sadar jika ini adalah jalan menuju kehancurannya setelah dirinya bisa mencapai posisi yang tinggi dengan menjual tubuhnya. Melihat Marcella yang sudah keluar dari kandangnya, sekumpulan pria hidung belang tentunya langsung bersorak dengan sangat keras seperti binatang buas. Wanita tua mengatakan agar mereka semua tetap tenang karena malam ini seorang pria akan mendapatkan madu kualitas tinggi dari mawar hitam Soara, jadi ia ingin mereka menunjukkan seberapa banyak koin emas mereka. Mata sekumpulan pria hidung belang tentunya langsung bersinar merah ganas dan mereka langsung mengatakan akan membayar 1-3 koin emas milik mereka. Tak hanya itu, mereka bahkan menanyakan apakah mereka bisa menggabungkan koin emas mereka agar bisa menikmati Marcella bersama-sama. Sekumpulan pria hidung belang masih terus memperdebatkan siapa yang pantas untuk bermain dengan Marcella, namun tidak ada satupun dari mereka yang memiliki lebih dari 4 koin emas. Wanita tua tentunya sangat senang karena bunga yang sudah layu ini masih bisa menghasilkan banyak madu emas untuknya dan ia akan menghisap semuanya secara perlahan. Seseorang kemudian berteriak jika dirinya berani memberikan 4 koin emas seorang diri agar Marcella bisa bermain dengannya. Wanita tua mengatakan akhirnya ada yang memberikan harga yang pantas untuk Marcella dan ia menanyakan apakah masih ada yang berani di atasnya. Orang-orang itu tentunya tidak mau mengambil resiko, sebab mereka bisa bersenang-senang selama sebulan hanya dengan 5 koin emas. Wanita tua rasa jika pelanggan tadi adalah pria yang pantas untuk bermain dengan Marcella dengan harga yang seperti itu. Namun sebelum wanita tua memberikan Marcella, seseorang dari luar pintu langsung mengatakan jika ia menawar dengan harga 100 koin emas.
Semua orang tentunya sangat terkejut dengan seseorang yang tiba-tiba mengatakan jika dia akan membayar 100 koin emas untuk Marcella. Wanita tua yang terkejut tentunya menanyakan siapa yang barusan tadi berbicara seperti itu, dan orang itu mengatakan jika ia akan membayar 100 koin emas. Mendengar suara dan langkah kakek itu, membuat Marcella mengingat trauma mendalamnya yang pernah ia hadapi beberapa bulan lalu. Suara itu sendiri cukup mirip dengan seseorang yang membawa kehancuran pada sarang yang sudah pernah ia bangun hanya dalam waktu semalam. Suara itu mengingatkan Marcella akan pembantaian yang dilakukan Godin pada King Jorge di dalam Rosemale, dan Marcella tentunya langsung merinding ketakutan. Wanita tua menanyakan apakah Tuan serius akan membayar 100 koin emas untuk bisa bermain dengan Marcella, sebab itu bukanlah uang yang sedikit. Pria itu mengatakan jika dirinya serius akan menawarkan 100 koin emas untuk bisa ditemani Marcella. Semua orang yang berada di dalam rumah bordir itu tentunya sangat penasaran dengan siapa orang ini, sebab aura yang dikeluarkannya sangat berbahaya dan mengancam. Semua orang tahu jika pria ini bukanlah seseorang yang bisa diremehkan, meskipun mereka semua melawannya bersama. Pria itu menanyakan apakah dirinya bisa memesan langsung di sini, dan wanita tua itu tentunya mengatakan tentu saja bisa. Wanita tua itu tahu jika semua pakaian yang dipakai pria ini adalah barang mahal. Bahkan jika dia berbohong soal 100 koin emas, dia masih bisa dengan mudah membayar 10 koin emas. Wanita tua mengatakan jika tuan pemenang bisa memilih menunya di sini, tapi pria itu mengatakan tidak perlu, sebab ia sudah tahu apa yang ingin ia pesan. Pria itu berkata, bahkan setelah dirinya meninggalkan tempat ini, dirinya selalu menginginkan sosis bakar dan puding hitam, serta roti gandum. Marcella tentunya terkejut karena hanya ada satu orang yang ia kenal selalu menginginkan makanan itu sejak dulu. Selain itu, pria muda ini juga mengatakan jika ia ingin memesan makanan yang biasanya Jorge pesan, dan Marcella tentunya sangat terharu karena ia bisa melihat anak itu lagi. Emas yang tidak berasal dari hasrat yang kotor, warna yang pernah Jorge bawa pulang, warna yang dimiliki anak itu saat dia datang, warna emas yang cemerlang. Sambil memasang wajah yang penuh dengan kerinduan, Vlad berkata, "Aku sudah kembali, Madam Marcella, untuk menjemputmu." Seorang bocah yang dulu sekali ia rawat bersama dengan Jorge, kini dia sudah menjadi besar, dan Marcella tentunya sangat terharu karena Vlad masih hidup dan kembali menjemputnya. Sambil meneteskan air mata, Marcella benar-benar tak menyangka jika Vlad masih bisa selamat dan baik-baik saja setelah keluar dari kawasan kumuh. Namun karena Marcella mengingat jika ini bukanlah waktunya reuni, dia menyuruh agar Vlad segera keluar dari sini. Marcella memberitahu jika tempat ini sudah dikuasai oleh Jack Tangan Satu, jadi Vlad harus segera pergi sebelum orang-orang Jack datang kemari. Melihat Marcella yang berbisik-bisik pada pria berambut pirang itu, wanita tua tentunya merasa curiga dengan hubungan antara mereka berdua. Wanita tua berpikir apakah sebenarnya mereka berdua sudah saling kenal, dan jika seperti itu, maka situasinya akan cukup serius. Wanita tua akhirnya memutuskan untuk segera menyingkirkan masalah ini sesegera mungkin, karena bisa saja hal ini akan menjadi lebih buruk lagi. Wanita tua itu kemudian memberikan aba-aba pada beberapa orang yang berada di meja pojokan, yang sepertinya mereka adalah preman sewaan. Pria yang seperti menjadi ketuanya tentunya paham dengan maksud wanita tua, dan dia langsung mengangkat pedangnya sebagai tanda bahwa dia sudah mengerti. Karena si ketua preman itu sudah mulai bergerak, para bawahannya tentunya mengerti jika mereka harus segera mengepung pria berambut pirang ini sebelum dia sadar. Melihat bagaimana Marcella gemetaran, Vlad langsung paham jika rumah bordir ini sudah dipenuhi dengan para preman sewaan wanita tua itu. Vlad mengatakan jika sebelum ia akan membayarnya, ada sesuatu yang harus ia perhitungkan kembali, mengingat jumlah yang ia berikan tidaklah kecil. Wanita tua tentunya menanyakan, memangnya perhitungan seperti apa yang sedang Tuan bicarakan? Vlad mengatakan jika perhitungan yang dirinya maksud adalah sesuatu yang harus ia dapatkan dari Jack Tangan Satu, dan wanita tua itu tentunya sangat terkejut dengan ucapan Vlad. Para preman itu tentunya sangat marah dengan ucapan Vlad karena memanggil nama bosnya dengan seenak jidat, bahkan ingin memberikan perhitungan padanya. Pria itu mengatakan jika ia akan membuat si pirang ini mengetahui tempatnya agar tidak sembarangan menyebut nama bosnya. Namun sebelum pria itu beraksi, Vlad dengan sangat cepat sudah menebaskan belatinya tepat di bagian leher pria itu tanpa ragu-ragu. Hanya dengan sekali gerakan saja, Vlad sudah berhasil menumbangkan ketua preman yang menjaga rumah bordir wanita tua tanpa adanya perlawanan balik. Semua orang tentunya sangat terkejut dengan bagaimana Vlad membunuh ketua preman hanya dengan sekali serang.
Bahkan, Marcella sendiri tidak menyangka jika Vlad akan melakukan hal semacam ini tanpa ragu-ragu. Wanita tua itu tentunya berteriak histeris karena melihat ketua preman dengan mudahnya dibunuh. Bahkan mereka sendiri tidak menyadari pergerakan Vlad. Mendengar wanita tua itu sangat berisik, Vlad menyuruhnya untuk diam dan menutup mulutnya. Sambil menunjukkan tatapan mengancamnya, Vlad mengatakan jika merebut segalanya dari orang ini tidaklah cukup, bahkan setelah dirinya juga merebut sesuatu yang berharga dari orang ini. Ancaman itu tentunya membuat wanita tua gemetaran ketakutan, karena tatapan Vlad memang bukan tatapan sembarangan. Para preman yang tersisa tentunya masih tidak paham dengan kekuatan Vlad, bahkan mereka masih sempat-sempatnya mengangkat pedang mereka sambil menanyakan siapa yang mengirimnya. Vlad mengatakan, "Aku tidak dikirim siapapun, karena aku adalah belati terakhir Jorge, orang yang beberapa waktu lalu kalian cari sampai ke semua sudut kawasan kumuh." Preman-preman itu tentunya penasaran dengan siapa yang dimaksud dengan belati terakhir Jorge. Seseorang yang sadar tentunya langsung berteriak jika dirinya mengingat jika dia adalah bocah berambut pirang dan bermata biru yang berhasil kabur. Pria itu memberitahu jika bocah sialan ini adalah Vlad yang sebelumnya dilaporkan sudah mati karena keberadaannya tidak ditemukan. Seorang pria menanyakan apakah itu berarti dia sebelumnya masih hidup, dan pria di sebelahnya mengatakan jika ini adalah kemenangan besar bagi mereka. Pria itu memberitahu jika Jack akan memberikan banyak koin emas pada mereka jika bisa membawa kepalanya. Bahkan mereka merasa sangat beruntung karena Vlad memilih untuk masuk ke kuburannya dibandingkan bersembunyi. Vlad yang sudah muak mendengar ocehan mereka tentunya mengatakan agar mereka semua tidak usah banyak omong dan langsung menyerangnya secara bersama-sama seperti mereka yang lakukan pada waktu itu. Vlad mengatakan jika mereka mampu, maka coba saja untuk membunuhnya sekarang juga. Tetapi para preman itu malah gemetaran ketakutan dengan hawa membunuh yang dikeluarkan oleh Vlad. Mereka semua merasa jika Vlad ini bukanlah seorang bocah biasa. Bahkan mereka seperti sedang berhadapan dengan seekor serigala yang haus darah dan siap membunuh mereka kapanpun. Vlad mengatakan jika mereka semua hanya berdiam diri seperti itu, maka dirinya sendiri yang akan maju menghampiri mereka semua. Dengan cepat, Vlad langsung bergerak dengan menggunakan belatinya untuk menyerang para preman itu satu persatu. Vlad mengatakan ia tak masalah apabila mereka menyuruhnya untuk menyerang mereka terlebih dulu. Seseorang kemudian berusaha untuk menyerang Vlad dari arah belakang, namun dengan cepat, Vlad langsung berbalik dan menusukkan belatinya ke arah perut orang itu. Tak cukup satu orang yang menyusul dan berusaha menyerang Vlad, beberapa orang kini secara bersama-sama ingin mengepung Vlad agar tidak bisa pergi kemanapun. Namun karena perbedaan level antara pertarungan jalanan dengan bertarung bela diri, Vlad dengan mudah menghindari serangan mereka dan menyerang balik. Tanpa membuat banyak gerakan yang tidak berguna, Vlad akan memastikan jika setiap serangannya akan mematikan bagi mereka semua. Satu tebasan, satu jeritan, satu tusukan, satu nyawa. Hanya dengan begitu dirinya bisa dengan cepat menghabisi semua bawaan Jack seorang diri. Vlad bersumpah jika dirinya tidak akan membiarkan satupun orang yang berada di sini keluar hidup-hidup demi menyelamatkan Marcella. Satu demi satu preman kampung yang berada di bawah naungan Jack langsung tumbang dengan serangan belati Vlad yang mengenai titik vital mereka. Meskipun dirinya akan kehabisan tenaga, Vlad akan memastikan mereka semua membayar atas semua tangisan Marcella dengan darah mereka. Malam itu juga menjadi malam pembantaian yang dilakukan Vlad di salah satu rumah bordir yang dijalankan oleh Jack. Namun tentu saja, ini barulah awal pembalasan dendam Vlad kepada Jack. Sekarang kita berpindah ke rumah bordir Rosemile, di mana tempat itu sepertinya sudah dijadikan sebagai markas utama Jack, karena memang tempatnya sangat bagus. Di dalam salah satu kamar, Jack terlihat sedang mabuk-mabukan, namun wajahnya seperti sangat bosan dengan kehidupannya. Dalam pikirannya, Jack ingin mengatakan pada Jorge jika dirinya sudah menjadi penguasa gang belakang di Soara sejak dia meninggal beberapa waktu lalu. Jack berniat untuk memanjat lebih tinggi dengan menggunakan kekuatannya dan tidak akan berhenti sampai gang belakang saja. Oleh karena itu, Jack tidak akan pernah ragu untuk merebut sesuatu milik orang lain, sebab dirinya akan selalu berada di atas tumpukan mayat musuhnya dan naik ke tempat yang lebih tinggi. Namun setelah bertemu dengan orang itu, dirinya menyadari semuanya telah berakhir sebelum dirinya bisa menaikinya. Jack sadar jika semua kehidupan yang ada di gang belakang Soara ditentukan oleh mereka yang berada di atas sana, dan orang seperti dirinya hanyalah sekumpulan orang lemah yang hanya bisa berjuang agar bisa terus bertahan hidup. Jack dulu percaya jika dirinya bisa mendapatkan segalanya jika dirinya menang, tetapi meskipun ia dikalahkan oleh orang itu, dirinya masih tetap berada di posisi sekarang.
Semisal waktu itu Jorge menang dalam perang melawannya, maka Jorge sendiri pasti akan kehilangan nyawanya oleh orang itu. Jack sadar jika suatu hari nanti, hal yang sama juga akan terjadi padanya, karena sepatah kata dari seseorang di atasnya, dan nasibnya ditentukan oleh mereka. Namun tak lama, seorang bawahan Jack yang tidak lain adalah pria yang pernah ditendang oleh Vlad, datang melaporkan padanya jika mereka memiliki masalah yang serius. Jack menanyakan kenapa dia sangat berisik seperti itu dan kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang selama ini sudah mereka lakukan untuk menyelesaikan seluruh masalahnya. Pria itu mengatakan jika masalahnya tidak seremeh itu sampai mereka bisa menyelesaikannya dengan cara biasanya karena mereka sekarang sudah dikepung. Jack yang masih setengah mabuk menanyakan memangnya siapa yang berani mengepung mereka dan di mana mereka saat ini. Pria itu memberitahu jika di hampir semua penjuru gang belakang telah dikepung oleh para prajurit, bahkan hampir segala penjuru sudah ditutup. Seseorang yang mengajak tentunya juga terkejut karena pria itu sedang tidak bercanda, karena pintu belakang mereka sendiri sudah dipenuhi oleh para prajurit. Para preman itu menanyakan memang prajurit mana yang berani mengepung mereka, dan orang yang mengajak mengatakan jika mereka adalah pasukan keamanan kota. Mereka semua tentunya merasa ini semua omong kosong, sebab mereka sendiri sudah memberikan banyak uang bulanan pada mereka, tapi kenapa hal seperti ini malah terjadi? Para preman itu berdebat dengan apa yang sedang para prajurit itu rencanakan, karena jumlah mereka bukanlah jumlah yang main-main. Akan tetapi, Jack malah menunjukkan senyumannya dan ketawa kecil mendengar jika prajurit itu berani mengepungnya. Jack rasa hari di mana dirinya akan mengalami musibah seperti Jorge akhirnya akan datang juga, dan ini lebih baik karena dirinya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dalam pikirannya, Jack lebih suka melihat kehancuran di depan matanya sendiri dibandingkan membebaskan diri dari ketidakpastian dalam menunggu saat itu tiba. Di sisi lain, lebih tepatnya di rumah bordir tempat Marcella ditahan, Vlad telah membantai puluhan anggota Jack tanpa tersisa, seperti seekor serigala yang sedang mengamuk. Tatapan buas Vlad sekarang tampaknya akan menjadi awal kehancuran Jack bersama dengan gengnya, karena Vlad sudah tidak akan lagi menahan dirinya. Di sisi lain, beberapa pasukan yang dipimpin oleh Forden sepertinya sedang memantau beberapa lokasi agar kelompok Jack tidak memiliki jalan melarikan diri. Wali kota Suara melaporkan jika mereka sudah mendapatkan kabar jika pasukan keamanan sudah dikirim ke lokasi yang bersangkutan. Forden menanyakan apakah mereka juga sudah memblokir semua gang yang berada di kawasan kumuh ini. Wali kota Suara tentunya mengiyakan pertanyaan Forden sebab mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Bayezid. Forden mengatakan bagaimana bisa masalah seperti ini adalah usaha terbaik mereka. Bahkan kaum Bayezid sampai mengetahui jika masalah di kawasan kumuh sudah sebesar ini. Wali kota Suara mengatakan jika tidak ada alasan khusus kenapa dirinya bisa melakukan kesalahan seperti ini, sebab pria yang disebut sebagai Jack si tangan satu memiliki banyak akal. Forden tentunya tidak percaya dengan apa yang sedang diucapkan wali kota Suara, tapi si wali kota cuma bisa berpura-pura tidak tahu dengan masalah ini. Dalam hatinya, wali kota Suara bertanya-tanya, memangnya siapa orang ini sampai dia bisa mengetahui situasi yang sebenarnya dialami di gang belakang Suara. Wali kota dengan entengnya mengatakan karena Komandan Forden sudah datang kemari, seharusnya kelompok kriminal Suara bisa segera dibersihkan sebab mereka seperti tumor. Forden tentunya berpikir jika tumor itu adalah wali kota sendiri, karena tidak mungkin seorang bos di gang belakang bisa mengendalikan sistem yang ada di kota Suara. Forden tahu jika wali kota ini menggunakan jabatannya untuk memperbolehkan mereka berbuat seenaknya, dan sudah jelas jika dia sudah menerima banyak kompensasi dari mereka. Forden sudah menyadari hal seperti itu sebab seseorang yang pernah menerima suap sangat mudah dikenali. Wali kota menanyakan kapan para kesatria yang dikirim keluarga Bayezid akan sampai di sini, dan Forden mengatakan apakah maksudnya adalah kesatria yang dikirim secara khusus untuk kemari. Wali kota membenarkan sebab tak mungkin bagi mereka untuk menghadapi kekuatan Jack hanya dengan tentara Suara, tapi Forden mengatakan tidak perlu khawatir soal itu. Forden mengatakan jika kesatria yang dikirim secara khusus oleh keluarga Bayezid sudah memulainya dan kesatria itu ada di sebelah sana. Melihat hanya ada satu orang yang berjalan, wali kota tentunya heran dan menanyakan apakah memang hanya ada satu orang itu. Wali kota ingin agar Forden menyerahkan tugas ini padanya sebab ia sudah mengumpulkan semua kesatria Suara dan tak mungkin kesatria itu bisa mengatasinya seorang diri. Forden mengatakan tidak bisa sebab tugas ini sudah diserahkan pada kesatria yang sedang berjalan di sana, tapi wali kota masih tidak mengerti apa yang dimaksud. Dalam hatinya, Forden tahu bahwa Joseph sudah menuangkan hatinya dan jiwanya untuk menyiapkan segalanya. Jadi tugasnya adalah membuat pertarungan dan debut resmi Vlad di sini.
Malam ini juga akan menjadi malam pembantaian kelompok Jack yang hanya dilakukan oleh Vlad seorang diri, dan terlihat jika kondisi Vlad sekarang sudah sangat menyeramkan. Varden berbisik pada Vlad apakah dia yakin akan baik-baik saja di sana, sebab dilihat dari kondisinya Vlad sudah terlihat sangat kacau. Varden ingin agar Vlad tidak keras kepala dan mengajak beberapa prajurit untuk masuk membantunya, sebab di dalam sana ada lebih dari 50 orang. Terlebih lagi, Varden tidak akan bisa menghadapi Tuan Joseph jika Vlad terluka parah karena dirinya tidak membantunya sama sekali. Vlad mengatakan agar Komandan Varden tidak perlu khawatir, sebab meskipun dirinya terluka, ia akan memastikan bahwa Komandan Varden tidak terlibat. Varden memberitahu jika Vlad tidak boleh sampai terluka, namun sepertinya Vlad tidak terlalu memperdulikan omongan Varden. Alasan kenapa Vlad tidak terlalu memperhatikan Varden adalah karena rumah bordir Rosemel yang sudah dijadikan markas kelompok Jack, belum lagi itu adalah tempat tinggalnya. Varden yang tidak dipedulikan lagi omongannya tentunya hanya ingin agar Vlad menepati janjinya supaya ia tidak terlibat jika Vlad terluka. Selain itu, Varden juga memberitahu jika Tuan Joseph meminta sesuatu padanya sebelum Vlad memulai memusnahkan kelompok Jack. Singkatnya, Varden akan memberikan bendera ini di hadapan semua prajurit untuk memberitahu semua orang jika Vlad adalah ksatria yang diutus langsung keluarga Bayezid. Varden rasa mereka sudah bisa memulainya sekarang, dan Vlad berterima kasih atas pengertian Varden yang tidak mau terlibat di dalamnya. Karena Varden telah memberikan bendera kebanggaan, Vlad langsung menancapkannya di depan rumah bordir Rosemel dengan gagah. Para prajurit yang melihat bendera yang dibawa Vlad tentunya berkata jika tradisi seperti ini sudah lama sekali terlupakan. Para prajurit muda menanyakan siapa orang ini yang bisa mendapatkan bendera itu di umurnya yang masih muda, dan seorang pria memberitahu jika itu adalah ksatria kiriman langsung dari Bayezid. Para prajurit itu tentunya hampir tidak percaya jika seorang ksatria yang masih muda itu bisa dipercayai bendera yang menyandang kehormatan keluarga Bayezid dan juga Heinal. Dengan menancapkan bendera yang menyandang nama keluarga Bayezid dan juga Heinal, Vlad akhirnya bisa menjadikan kawasan Kumusuara ini sebagai wilayahnya. Di bawah nama-nama mulia sebagai bukti keberadaan dirinya, Vlad bersumpah akan menjalankan wewenangnya dengan tanggung jawab, bahkan jika harganya adalah nyawa mereka. Dengan membuka surat perintah yang dikeluarkan langsung oleh kepala keluarga Bayezid, Varden berteriak agar semua kriminal yang berada di bawah naungan Jack setangan satu mendengarnya. Surat itu memberitahu jika kelompok Jack telah melanggar peraturan dan hukum keluarga Bayezid serta menjadi lintah yang menghisap darah keluarga, maka Peter Bayezid sebagai pemilik sah suara tidak akan tinggal diam melihat kekejian mereka. Dengan turunnya surat ini, Peter Bayezid juga mengirimkan seorang utusan langsung dari keluarga Bayezid dan juga gereja untuk melakukan tugasnya. Varden memerintahkan agar kelompok Jack mematuhi perintah dan segera membuka pintu mereka supaya sang utusan sah yang ditunjuk segera menyelesaikan tugasnya. Dengan teriakan penuh semangat dan mengintimidasi, para prajurit dengan serentak meneriakkan nama keluarga Bayezid untuk segera menghukum mereka, dan itu membuat kelompok Jack tidak bisa berkutik. Di dalam rumah bordir, Jack sepertinya hanya terdiam saja tanpa melakukan apapun ketika mendengar teriakan dari para prajurit yang akan menyerang markas mereka. Varden mengatakan jika Vlad sekarang sudah bisa mengambil alih tugasnya untuk mewakili keadilan dan para warga di sini. Varden tidak masalah jika Vlad ingin mengeluarkan segalanya yang dipendam selama ini tanpa ragu-ragu, sebab tugasnya adalah membantunya bisa mencapai hal itu. Vlad mengatakan jika dirinya akan segera menyelesaikan malam ini juga tanpa menyisakan satu orang pun keluar dari sana, dan Varden meminta agar Vlad tetap berhati-hati. Pria misterius memberitahu agar Vlad bersiap mulai dari sekarang dan memperluas pandangannya, sebab mereka sudah mengincar nyawanya dari segala arah. Karena ini adalah pertarungan pertama Vlad melawan sekumpulan preman, pria misterius mengatakan pada Vlad untuk tetap waspada. Pria misterius mengatakan jika pertarungan nanti akan sangat berbeda dengan pertarungan Vlad sebelumnya, jadi Vlad harus mengingat aturan dasar pertarungan adalah mengambil inisiatif, jadi dia harus memberikan sambutan yang mewah. Dalam pikirannya saat ini, Vlad bertanya-tanya apakah jika dirinya tidak memanggil Godin waktu itu, mungkin Kajorgi akan masih hidup sampai sekarang ini. Bahkan sebelum itu, Vlad yakin jika sedari awal semua insiden pembantaian yang dilakukan Godin tidak akan terjadi apabila Jack tidak mengancam Jorge dan membuatnya membawa Godin. Semua kemungkinan dan pertanyaan Vlad terus menghantui tanpa henti, namun pada akhirnya, ia sadar jika hanya ada satu solusi untuk menuntaskan semua masalah ini adalah dengan membunuh Jack. Dengan serangan pedang yang dilapisi aura, Vlad langsung menebaskan pedangnya untuk memberikan sambutan mewah pada kelompok Jack yang berada di Rosemile.
Dalam waktu yang sangat cepat, sebuah cahaya biru langsung mendobrak masuk ke markas Jack dan membuat semua orang yang bersiap menyergap Vlad tidak bisa menghindari serangannya. Serangan kejutan Vlad tentunya membuat seluruh kelompok Jack sangat terkejut dengan serangan itu. Bahkan beberapa dari mereka terkena serangan Vlad sebelum mereka sadar. Hanya dengan sekali serangan itu, beberapa kelompok Jack sudah terluka parah. Akan tetapi ini barulah serangan pembuka, sebab Vlad ingin menyingkirkan semua orang yang ingin menyergapnya. Karena Jack sudah memangsa dunianya, maka dirinya juga harus memangsa balik dunia Jack dan memutuskan hubungan berantakan ini untuk menghadapi masa depan. Vlad kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Vlad of Zoara yang menjadi utusan sah keluarga Bayezid, sekaligus dirinya juga adalah pembalas dendam yang berhak menghabisi mereka semua. Vlad mengatakan jika dirinya datang kembali ke Zoara untuk mengakhiri perselisihannya dengan mereka semua, sekaligus menjalankan tugasnya. Beberapa orang tentunya mengatakan apakah ini semua adalah omong kosong, sebab hanya ada satu orang yang masuk dan ingin melawan mereka semua. Vlad kemudian dengan lantang memanggil nama Jack sembari mengatakan jika dirinya sudah kembali dan akan mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Mendengar suara yang tidak asing itu, Jack tentunya sadar jika orang yang selama ini ia kira sudah mati rupanya masih hidup. Jack benar-benar hampir tak percaya jika anak yang dirawat oleh Jorge masih hidup dan kembali ke kampung halamannya. Jack tentunya tertawa dengan sangat senang sebab dirinya tak pernah menduga bahwa bintang kecil itu akan kembali sebagai utusan yang sah untuk memenggal kepalanya. Jack sangat menantikan bagaimana Vlad nantinya akan menghadapi seluruh bawahannya yang sudah mengepung rumah bordir milik Marcella dan juga Jorge. Seseorang kemudian meneriakkan jika bocah berambut pirang itu seorang diri, jadi mereka harus menyerangnya bersama-sama. Semua orang tentunya langsung berangkat bersama untuk menyerang Vlad yang datang seorang diri. Namun Vlad tentunya sudah bersiap akan kemungkinan dirinya tergabung banyak orang. Pria misterius memberitahu agar Vlad tetap tenang namun tajam, supaya dia tidak kehilangan banyak tenaga sebelum melawan Jack. Vlad tentunya mengiyakan perkataan pria misterius, dan hanya dalam sekali gerakan saja, Vlad sudah bisa membuat beberapa orang terkena tebasan horizontal miliknya. Tak hanya cukup dengan sekali serangan horizontal itu, Vlad masih melanjutkan serangannya menggunakan teknik satu tebasan satu nyawa, dan para preman itu tidak ada satupun yang bisa menghindari serangan milik Vlad. Seseorang yang melihat akan adanya celah di balik punggung Vlad, tentunya dia mencoba untuk memanfaatkannya. Namun sayangnya, karena orang itu sangat berisik, Vlad jadinya tahu ada seseorang yang menyerang dari belakangnya dan langsung menebaskan pedangnya hingga membuat kepala orang itu terpisah dari tubuhnya. Beberapa orang yang mengenal Vlad tentunya merasa sial karena orang itu rupanya beneran Vlad yang sama sadisnya dengan sebelumnya. Seseorang yang terlihat pengecut kemudian menyuruh agar mereka semua maju dan tidak menonton bocah pirang itu membantai mereka semua. Semua orang saat ini tentunya dalam keadaan waspada dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengepung Vlad secara bersama-sama. Akan tetapi, dari sekian banyak orang tidak ada satupun yang berani menyerang Vlad terlebih dulu dan hanya mengepung Vlad tanpa memberikan serangan apapun. Pria pengecut tadi tentunya menanyakan kenapa mereka semua hanya mengepungnya dan tidak melakukan apapun. Semua orang yang berada di sana tentunya gemetaran dan ragu-ragu sebab Vlad sangat mahir menggunakan pedangnya. Dalam pikiran semua preman itu, mereka berharap ada seseorang yang berani maju terlebih dulu sebab jika dirinya yang maju duluan, maka kematian sudah dipastikan. Vlad mengatakan agar mereka semua tidak perlu ragu-ragu atau memikirkannya terlalu dalam seperti itu. Vlad memberitahu, entah siapapun yang maju duluan atau maju paling terakhir, dirinya akan memastikan memotong tubuh mereka semua sampai berkeping-keping. Sama seperti ketika Godin akan membantai seluruh kelompok Jorge waktu itu, Vlad sekarang sudah memberikan tanda tebasannya ke arah kelompok Jack, meskipun garis itu tidak sebanyak milik Godin. Vlad berkata pada mereka untuk tidak berpikir bisa lolos darinya setelah merebut sesuatu yang penting darinya. Dalam sekejap, Vlad langsung menebaskan pedangnya secara horizontal dan membuat semua orang yang berada di sekitarnya harus menerima serangan telak darinya. Beberapa orang yang terkena serangan memutar Vlad tentunya langsung mokat bersimbah darah, namun beberapa dari mereka masih ada yang selamat dan hanya terpotong tangannya. Seseorang bertanya bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan orang seperti itu, terlebih keahlian pedangnya bukan main-main. Karena Vlad tidak bisa didekati ataupun diserang, kelompok Jack yang berada di lantai bawah menyuruh agar mereka yang di atas segera melemparkan jaring besinya supaya dia tidak bisa bergerak. Jaring besi itu pada akhirnya dilemparkan juga, dan apabila Vlad terkena besi itu, tentu saja dia akan kesulitan untuk keluar dari sana. Namun untungnya, Vlad masih bisa menghindari jaring besi itu, sebab jaring besi tak akan bisa dipotong dengan mudah olehnya, terlebih jaring besi itu sangat berat.
Flat terus-terusan dilempari jaring besi tanpa henti, seolah-olah Flat adalah seekor ikan yang harus ditangkap. Namun tentu saja Flat dengan mudah menghindari semua jaring besi itu. Seseorang yang bertugas melemparkan jaring besi tentunya sangat kesal, karena Flat memiliki pergerakan yang sangat cepat dan dia menyuruh agar mereka menghalanginya. Karena bertarung di tengah-tengah markas yang sudah dikepung sangat menyulitkan akibat jaring besi itu, Flat memutuskan untuk menepi dan bersembunyi di bawah lantai 2. Seseorang memberitahu jika Flat berusaha untuk bersembunyi dan dia meminta agar mereka segera mengeluarkan Flat secara paksa agar mereka bisa melemparkan jaring besinya. Seseorang mengatakan lupakan saja soal jaring besinya dan halangi saja orang ini karena selama mereka bisa menghalangi tangganya, orang ini tak akan bisa naik. Orang itu juga menyuruh agar orang-orang yang berjaga di lantai atas segera menyiapkan jaringnya, sebab jika Flat keluar, maka mereka bisa melemparkan jaringnya. Flat merasa ini sangat merepotkan sekali, sebab dirinya tak akan mungkin bisa menyerang mereka secara langsung, karena itu sangat berbahaya. Para preman itu berteriak agar bocah pirang segera datang pada mereka jika dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Namun Flat tentunya tidak akan dengan bodohnya datang ke sana. Flat berpikir apa yang seharusnya ia lakukan, sebab tak mungkin jika dirinya terus-terusan menggunakan aura untuk melawan para kroco ini. Namun dikala berpikir dengan keras, Flat melihat sebuah tali yang mengikat sesuatu dengan cukup kencang dan sepertinya Flat memiliki sebuah ide. Flat berkata jika Jemina tidak ada hentinya mengeluh tentang hal ini, apalagi karena kainnya terlalu tebal, jadi sulit untuk dinaikkan. Para preman itu tentunya penasaran dengan apa yang sedang bocah itu omongkan dan apa yang akan dia lakukan dengan tali itu. Tentu saja dengan memegangi tali dan memotongnya, tali yang menahan kain tebal itu langsung menarik Flat ke atas. Semua orang yang menyaksikan tentunya sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Flat, karena Flat sekarang sedang bergelantungan seperti Spiderman menggunakan tali. Namun tentu saja, tujuan Flat bukan hanya sekedar bergelantungan saja, melainkan dirinya bermaksud untuk naik ke lantai 2 tanpa harus melawan semua orang yang berada di lantai bawah. Para preman yang berada di lantai 2 tentunya sangat terkejut, karena mereka belum bersiap akan kedatangan Flat secepat ini. Pada akhirnya, Flat bisa mencapai lantai 2 dengan lebih cepat setelah bergelantungan seperti Spiderman dan bersiap untuk menghabisi mereka semua. Para preman yang berada di lantai 2 tentunya merasa sangat sial karena bocah ini baru saja terbang ke lantai 2 dan mereka menyuruh agar orang-orang di lantai bawah segera naik. Flat mengatakan jika dirinya cukup terkejut sebab mereka hanya menggunakan orang-orang yang tidak berguna untuk melawannya seorang diri. Seketika, Flat langsung berlari ke arah kelompok Jack yang masih belum bersiap, dan kelompok Jack jadinya terkejut karena Flat langsung menyerang tanpa pikir panjang. Kelompok Jack tentunya juga langsung berlarian untuk menyerang Flat balik, bahkan sepertinya mereka tidak peduli dengan kemampuan Flat. Seseorang kemudian mengayunkan pedang ke arah Flat secara vertikal, namun Flat dengan mudahnya menghindari serangan itu. Dengan serangan amatir seperti itu, Flat tentunya langsung memanfaatkan celah yang dibuat orang itu, dan langsung menebaskan pedangnya tepat di lehernya. Tanpa adanya keraguan sedikit pun, Flat dengan cepat menebas satu demi satu kelompok Jack, bahkan Flat seperti tidak menganggap mereka sebagai seorang manusia. Meskipun bila pedang mereka memang tajam dan tanpa batas menyerangnya tanpa henti, namun mereka menyerang Flat dari arah yang salah dan membuat Flat mampu membalas serangan mereka semua. Semua orang yang berada di bawah perintah Jack sangatlah lemah, bahkan Flat berpikir jika pedang kayu milik Tuan Jagger lebih mengerikan dibandingkan sekumpulan semut ini. Namun nampaknya, Flat sudah mulai berkeringatan setelah menghabisi beberapa orang yang berada di lantai 2, dan Flat berpikir jika dirinya tidak boleh lebih banyak membuang tenaga lagi. Namun tanpa diduga, Flat terkejut karena ada sebuah anak panah yang melesat tepat ke arahnya, namun untungnya Flat masih bisa menghindari biarpun hampir terlambat. Beberapa orang sepertinya mulai datang sebagai bala bantuan, dan sepertinya mereka ingin menghujani Flat dengan panah supaya mereka lebih aman. Para preman yang melihat jika Flat cukup kewalahan tentunya menyuruh agar para pemanah menembaki terus bocah itu supaya dia tidak bisa melewati tangganya. Para pemanah itu tentunya tidak ada henti-hentinya menembaki Flat, dan karena hal ini pula, Flat harus berlarian sembari menghindari serangan panah yang terus menembakinya. Namun karena Flat sudah hafal dengan rumah buat Terror Smile, dia sepertinya sudah memiliki sebuah rencana. Tak disangka, Flat tanpa keraguan sedikit pun langsung melompat ke arah para pemanah yang berada di seberang. Meskipun cukup jauh, namun Flat masih bisa mengatasinya. Dengan bergelantungan di lampu utama ruangan, Flat bisa mencapai tempat para pemanah itu berada dan membuat mereka sangat terkejut dengan serangan mendadak Flat. Melihat Flat yang benar-benar serius, para pemanah itu langsung berteriak untuk segera lari dan menjauh dari bocah itu.
Namun tentu saja, semua itu sudah terlambat karena Vlad dengan cepatnya langsung menebas para pemanah yang terkejut dengan kedatangannya. Para preman yang berniat mengepung Vlad seorang diri juga sangat tidak menyangka jika bocah itu berani melompat ke seberang dan menghabisi para pemanah. Vlad mengatakan jika mereka semua sangat merepotkan, tapi dirinya juga tidak mau menunggu untuk diserang seperti tadi. Vlad mengatakan jika mereka tidak segera maju menghadapinya, maka dirinya yang akan mendatangi mereka dengan sendirinya. Namun dengan santainya, Vlad malah meminum air terlebih dulu setelah mengatakan akan mendatangi mereka. Vlad mengatakan, kenapa tidak ada seorang pun yang menjawabnya, dan ia bertanya, apakah sebenarnya mereka ingin agar dirinya langsung mendatangi mereka semua. Vlad memberitahu jika dirinya tidak akan berhenti, sebab dirinya juga harus mengumpulkan uang sewa dari mereka yang selama ini menggunakan tempat tinggalnya sebagai markas. Para bawahan Jack sepertinya sadar jika selama ini mereka menganggap rumah bordir ini sebagai wilayah mereka. Namun tentu saja, anggapan mereka semua ini salah, sebab mereka semua belum sepenuhnya menghancurkan kelompoknya Jorge. Mereka semua sadar jika tempat ini sebenarnya bukanlah markas mereka, melainkan ini adalah Rosmel yang merupakan sarang milik Vlad. Vlad mengatakan jika sudah waktunya bagi mereka semua untuk membayar biaya sewa tempat ini selama dirinya pergi, jadi mereka semua harus membayarnya menggunakan nyawa mereka. Berpindah ke pelabuhan Kota Suara, di mana pelabuhan itu sekarang tampaknya sedang sepi dan tidak ada seorang pun yang berkeliaran. Harvey benar-benar tak habis pikir dengan tingkah laku Jack yang sekarang sudah menjadi semakin gila. Harvey merasa jika preman pasar tidak akan berbuat sampai sejauh ini, tapi tindakan merampas Jack secara terang-terangan benar-benar sudah parah sampai dirinya bingung harus bagaimana. Setelah kematian Jorge, Jack menjadi orang yang sangat berbeda. Meskipun biasanya dia akan memeras debitur sampai kering, tapi dia tidak pernah membuat situasi menjadi buntu. Jika situasi ini terus berlanjut, Harvey merasa sudah tidak ada harapan lagi, sebab dalam beberapa bulan saja, ekonomi gang belakang sudah sampai bobrok seperti ini. Harvey merasa jika dirinya sebentar lagi akan menjadi gila karena ia tidak tahu harus melaporkannya seperti apa setelah semua barang seludupan mereka diambil semua. Tak lama, seseorang mendatangi Harvey sambil menanyakan apakah Harvey sudah tahu jika gang belakang Suara sudah terkena blokade. Harvey mengatakan omong kosong apa yang sedang dia bicarakan, memangnya siapa juga yang mau memblokade gang belakang yang kacau. Orang itu mengatakan jika mereka terlihat seperti orang-orang Sturma dan mereka datang untuk menangkap Jack tangan satu, dan Harvey tentunya jadi sangat terkejut. Pria itu juga memberitahu bahwa seluruh prajurit penjaga Suara telah dikerahkan untuk mengepung mereka semua dari segala sisi. Harvey jadinya semakin pusing karena Jack sepertinya sudah berbuat kelewatan. Bahkan jika Jack meninggalkan gang belakang, situasi mereka pasti akan segera berakhir. Pria itu menanyakan bukankah Harvey dekat dengan orang itu, tapi Harvey menanyakan sejak kapan ia dekat dengan kelompoknya Jack, dan pria itu mengatakan jika yang ia maksud adalah Vlad. Harvey menanyakan kenapa dia malah menanyakan soal Vlad, terlebih lagi dirinya sudah tidak mengetahui keberadaannya. Pria itu mengatakan jika dirinya memang tidak melihatnya secara langsung, tapi katanya ada seorang pria berambut pirang dan juga bermata biru di kelompok orang-orang Sturma. Harvey mengatakan jika di dunia ini bukan hanya Vlad seorang diri yang memiliki rambut berwarna pirang dan juga bermata biru, tapi pria itu mengatakan jika tidak hanya soal fisiknya saja. Pria itu memberitahu jika salah satu pasukan di Sturma itu memperkenalkan dirinya sebagai Vlad of Suara. Harvey yang mendengar jika namanya adalah Vlad, tentunya dia semakin tak percaya dengan apa yang didengarnya dan ia menanyakan apakah dia serius. Pria itu mengatakan dia serius, terlebih orang yang bernama Vlad tadi telah menancapkan benderanya di depan Rosmel. Pria itu menanyakan apakah Harvey baik-baik saja, tapi dalam hatinya, Harvey sangat terkejut sebab dirinya selama ini mendengar banyak rumor tentang orang itu. Harvey selama ini telah mendengar nama Vlad yang dikatakan telah berhasil mengeluarkan auranya dalam duel kehormatan di Deirmar. Bahkan, Vassal muda dari keluarga Bayezid itu juga mampu mencapai prestasi yang luar biasa dalam perburuan cacing kematian bersama dengan pasukan Rudiger. Semua rumor itu menyebar dengan cepat, namun meskipun Harvey mendengar namanya adalah Vlad of Suara, tetapi ia masih tidak yakin apakah dia adalah temannya. Harvey merasa jika dirinya tidak boleh duduk dan mendengarkan rumornya saja, sebab jika itu memang benar, maka dirinya harus memastikannya sendiri. Kembali ke rumah bordir Rosmel, di mana Vlad saat ini sedang sibuk membantai kelompok Jack hingga berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini, Vlad masih terus melanjutkan pembantaiannya pada kelompok Jack yang menyerangnya tanpa henti. Melihat Vlad yang sibuk menyerang musuh di depannya, seseorang mencoba untuk memanfaatkan celah dan menusuk Vlad dari belakang.
Namun sayangnya, Vlad dengan sangat cepat langsung berbalik dan bersiap untuk memberikan serangan menggunakan belatinya. Dengan cepat dan tanpa adanya keraguan, Vlad langsung melemparkan belatinya dapat mengenai kepala orang yang mengincar punggungnya. Meskipun ada temannya yang langsung tumbang, tapi para preman itu tidak peduli dan hanya ingin menyerang Vlad. Melihat begitu banyaknya preman yang mencoba mendekatinya, Vlad tentunya akan menyambut mereka dengan senang. Karena musuh sudah datang sendiri padanya, maka Vlad bisa menghemat sedikit tenaganya dan memberikan serangan telak pada mereka semua. Namun ketika Vlad sedang berfokus untuk membantai kelompoknya Jack, pria misterius secara alami melihat Vlad dari dunia yang berbeda. Pria misterius berpikir jika cara Vlad bergerak membuat semua orang tidak bisa berkata apa-apa selain tercengang melihatnya. Menurut pria misterius, bakat dan upaya ganas yang dimiliki Vlad, serta kemampuan kuat yang mengakar dalam dirinya sendiri, membuatnya terlihat mengerikan. Bagi pria misterius, Vlad bukanlah sekadar bocah sembarangan, melainkan dalam dirinya terdapat jiwa pembantai alami yang akan menghancurkan seluruh musuhnya. Vlad mengatakan pada pria yang menyimpan dendam padanya, jika dia punya banyak waktu, maka seharusnya dia melakukan semuanya dengan penuh semangat, tapi pria itu tidak bisa berkata apapun selain kesakitan. Vlad rasa sepertinya omongannya barusan tidak akan berguna untuknya, sebab dia akan segera menemui ajalnya dan tidak akan membutuhkan semua itu. Tatapan haus darah Vlad tampaknya sudah membuat semua musuh yang berada di lantai 2 sudah rata dan tidak ada yang bernafas. Pria misterius mengatakan jika seharusnya ini semua sudah cukup dan sudah waktunya untuk Vlad mengakhirinya. Vlad rasa memang sepertinya sudah cukup bagi dirinya membantai semua bawahan Jack, meskipun rasanya Vlad tidak bisa melakukan sesuatu seperti Godin membantai bawahan Jorge waktu itu. Pria misterius mengatakan jika Vlad sudah cukup kuat untuk seukuran bocah yang membantai para preman kampung ini. Vlad setuju dengan perkataan pria misterius, namun musuh yang sebenarnya masih berada di lantai atas, jadi dirinya harus segera mengakhiri semua ini. Jack yang mendengarkan suara langkah kaki, namun suasananya sangat hening. Tentunya ia tahu bahwa dia akan segera datang padanya. Dengan santainya, Jack mengatakan agar dia tidak perlu sungkan-sungkan untuk masuk ke dalam bar miliknya. Vlad yang masuk tentunya mengatakan jika Jack sepertinya sudah terlalu nyaman di sini, sampai menganggap jika Rosemel adalah rumahnya. Vlad mengatakan jika dirinya sudah datang kembali kemari untuk mengambil semua hal yang seharusnya menjadi miliknya dan direbut oleh Jack. Vlad menanyakan bagaimana kabar Jack sekarang karena tampaknya suasananya tidak baik-baik saja, tapi Jack malah mengatakan selamat datang kembali bidang kecil yang bersinar terang. Jack mengatakan agar Vlad tidak perlu terlalu kaku seperti itu dan sebaiknya mereka minum terlebih dulu sebelum menyelesaikan semuanya. Namun tentu saja, Vlad tidak menjawab ajakan Jack untuk minum-minum saat ini sebab dirinya harus segera menyelesaikan sesuatu yang harusnya ia selesaikan. Jack mengatakan jika Vlad sama sekali tidak asik. Meskipun begitu, Jack hampir tak percaya jika dia adalah Vlad of Suara yang pernah ia kenal. Jack memberitahu jika ia sudah lama sekali mendengar rumor soal Vlad yang dijuluki sebagai kesatria muda dari utara, tapi ia tak pernah menyangka jika itu adalah Vlad yang ia kenal. Jack merasa seharusnya ia menyeret Vlad untuk bergabung dengannya sedari awal daripada harus membiarkannya berkeliaran sesukanya. Jack rasa seharusnya ia menghajar Vlad habis-habisan waktu itu bersama dengan manajer, tapi tampaknya sekarang itu tidak akan mungkin untuk dilakukan. Jack yakin jika Vlad sudah pasti membunuhnya, jadi sekarang urusan Vlad hanya dengan dirinya seorang, dan Vlad pasti sudah lama menantikan waktu untuk membalaskan dendamnya. Jack sebenarnya sangat marah mendengar adanya pengepungan ini, tapi setidaknya ia tahu bahwa ini dilakukan oleh seseorang yang ia kenal. Jack sebenarnya masih ingin menunda meladeni Vlad yang ingin melawannya karena memiliki urusan dengannya. Tapi karena Vlad sepertinya tidak ingin berlama-lama berada di sini, maka Jack akan memastikan bahwa dirinya akan membuat perasaan tidak sabar Vlad menjadi kepastian. Jack tampaknya begitu antusias menantikan pertarungannya dengan Vlad, tetapi wajah Vlad hanya menatapnya dengan datar. Hubungan yang buruk dengan Jack karena menghancurkan dunianya, Vlad sekarang ini tidak lagi merasakan perasaan hormat yang tiada habisnya seperti dulu. Sekarang Vlad sudah yakin dengan perjalanannya sampai sekarang ini, jika dunia Jack tidaklah mampu untuk menahan dunianya yang lebih kokoh dibandingkan siapapun. Di dalam bar dengan hanya menyisakan mereka berdua, Vlad dan Jack akhirnya akan memulai duel maut sampai salah satu di antara mereka meninggal. Vlad menanyakan apakah Jack sudah bersiap untuk menemui ajalnya, dan Jack mengatakan tentu saja jika Vlad mampu melakukannya. Meskipun eksistensi Jack seperti seorang musuh di hadapannya, namun untuk terakhir kalinya, Vlad akan mengarahkan segenap kekuatannya untuk memperlakukan orang ini dengan hormat.
Flat dengan cepat langsung melaju ke arah Jack sembari mengeluarkan serangannya. Namun sepertinya serangan Flat kali ini masih bisa dengan mudah ditangkis oleh Jack. Hanya dengan sekali serangan itu, Flat bisa membuat gelombang kejut yang sangat kuat. Bahkan meskipun Jack bisa menangkisnya, tapi Jack cukup terkejut dengan serangan Flat yang sangat kuat. Flat sebenarnya tak menyangka jika Jack mampu menahan serangan kuatnya, tapi Jack juga sama terkejutnya dengan kemampuan Flat yang sekarang ini. Karena Jack bisa menahan serangannya, Flat mencoba untuk mendorong Jack lebih jauh dan menjatuhkannya agar dia bisa membuat celah dan menyerangnya. Namun sayangnya, Jack yang sadar jika Flat mengincar keseimbangannya, tentunya langsung menggoreskan pedangnya dengan kuat dan membuat Flat harus terpental mundur. Flat yang terpental mundur tentunya tidak akan berhenti begitu saja, sebab Flat sekarang ini malah dengan ganasnya menyerang Jack tanpa memberikannya waktu menyerang balik. Setelah beberapa kali memberikan serangan ringan yang cepat, Flat berpindah menggunakan serangan kuat dan membuat Jack harus menahan kuatnya serangan Flat. Namun hal yang paling mengejutkan adalah serangan Flat kali ini lebih kuat dari apa yang diperkirakan oleh Jack. Bahkan hal itu membuat Jack harus berlutut di hadapan Flat. Jika para kesatria menunjukkan rasa hormatnya dengan menunjukkan kemampuan sebenarnya, maka para preman yang berada di gang belakang suara menunjukkan rasa hormat pada lawan dengan menghajarnya secara brutal melampaui batas. Jack sekarang ini sangat tidak menyangka dengan perkembangan Flat yang bisa menundukkan dirinya dengan serangan kecil seperti itu. Namun hal itu bukan berarti Jack akan menerima kekalahannya begitu saja, sebab Jack masih memiliki kekuatan yang sangat cukup untuk membuat Flat terpental darinya. Melihat dari wajahnya saja, Jack sekarang ini terlihat sudah tidak ingin bermain-main lagi dan akan serius memberikan perlawanan pada Flat. Jack mengatakan jika dirinya sangat terkejut karena bintang bersinar yang dulu memegang pedang kayu kini telah berubah sampai ke titik tidak bisa dikenali. Jack yang sangat antusias mengatakan jika memang harus seperti ini jika Flat ingin kembali dan merebut sesuatu yang harusnya menjadi miliknya. Flat yang sekarang sepertinya merasakan kekuatan serius yang dikeluarkan oleh Jack, bahkan Flat sekarang harus sekuat tenaga untuk menahannya. Dalam pikirannya, Jack merasa jika semua perkembangan Flat sejauh ini sangat layak untuk diberikan pujian. Jack masih mengingat jika dirinya dulu juga memiliki mimpi yang sangat besar seperti Flat saat ini. Kala itu, Jack memimpikan bintang berkilau agar bisa berada di genggamannya dan ia tidak peduli harus menggunakan cara apapun untuk mencapainya. Oleh karena itu, Jack membutuhkan kekuatan untuk merebut bintang yang bersinar terang lebih banyak dengan menggunakan kekuatannya dan lebih banyak darah. Jack melakukan segalanya yang mungkin bisa ia lakukan dengan kekuatannya. Terlebih lagi, karena gang belakang adalah wilayah yang kacau, maka perbatasan antara kejahatan dan keadilan tidak ada artinya. Sejak dulu, Jack bermimpi untuk menjadi seseorang yang berada di puncak gang belakang suara seperti saat ini. Meskipun begitu, Jack masih bertanya-tanya kenapa dirinya masih belum bisa menggapai kilauan bintang yang bersinar itu, walaupun hanya sedikit. Jack berpikir, apakah itu mungkin karena dirinya sudah membuat kilauan bintangnya menghilang dengan darah dan kekerasan yang ia perbuat. Jack masih yakin jika kilauan bintang itu masih tetaplah miliknya dan ia akan menggapainya suatu hari nanti. Namun ketika dirinya sedang ingin menggapainya, ia tidak bisa menghadapi sesuatu yang berada di luar jangkauannya. Bayangan orang itu benar-benar sangat kuat, sampai-sampai Jack berpikir, apakah ini adalah jawaban kenapa dirinya tidak bisa menggapai bintang yang bersinar itu. Jack pada akhirnya menyadari jika dirinya tidak akan bisa menggapai bintang itu lebih jauh dan akan membusuk di gang belakang. Jack tahu bahwa sebenarnya jika dirinya ingin menggapai bintang yang berkilau itu, maka dirinya juga harus menjadi orang yang pantas untuk berkilau. Sama seperti Flat sekarang ini, dia mencapai sinar cahaya dan menjadi bintang itu sendiri dengan menggunakan kekuatannya serta cara yang benar. Setelah beberapa kali beradu pedang dengan Flat, Jack pada akhirnya harus mendapatkan serangan serius yang membuatnya harus kehilangan satu tangannya lagi. Jack tentunya merasakan kesakitan setelah tangannya dipotong seperti itu. Bahkan Jack merasa sangat terkejut karena Flat bisa langsung memotong tangannya. Meskipun Flat sudah bisa memotong tangan Jack dan memberikan luka fatal, tetapi kondisi stamina Flat tampaknya juga sudah mulai terkuras habis. Namun bukannya berteriak kesakitan, Jack malah mengeluarkan tawa kerasnya sambil mengatakan ini luar biasa dan Jorgi pasti akan bangga jika dia bisa melihat Flat secara langsung. Mendengar Jack yang dengan entengnya menyebut nama Jorge, tentunya hal itu membuat Flat sangat marah dan menyuruh Jack agar tutup mulut sambil mengeluarkan serangannya. Namun sebagai orang terkuat di gang belakang saat ini, Jack tidak akan dengan mudahnya dikalahkan begitu saja, sebab Jack masih bisa menangkis serangannya menggunakan tangan kirinya.
Vlad mengatakan jika Jack tidak pantas mendapatkan ampunan sebab dia juga ikut andil dalam pembunuhan Jorge dan menelan Rosemary yang sudah hancur. Dalam hatinya, Vlad akan membuat Jack merasakan penderitaan yang luar biasa karena sudah menjual Marcella kepada wanita tua untuk dijadikan sebagai penghasil uang. Belum lagi, karena Jack juga membuat Jorge harus menderita melawan Godin, maka dirinya akan membuat Jack mati secara mengenaskan. Jack sekarang ini benar-benar sedang terpojok dengan serangan Vlad yang tiada hentinya. Namun dengan sisa kekuatannya, Jack masih bisa memberikan serangan balik pada Vlad sambil tertawa, dan dia mengatakan jika ini sangat menyenangkan. Sambil beradu serangan dengan Vlad, Jack mengatakan jika mereka berdua harusnya membuka barrel room yang disimpan di gang belakang dan berpesta bersama-sama. Jack yakin jika Vlad pasti bisa memanjat lebih tinggi darinya, jadi harusnya hal semacam ini belumlah cukup untuk mengujinya. Vlad yang sangat marah tentunya menyuruh agar Jack menutup mulutnya dan tidak banyak berbicara dengannya. Dalam satu momen, Vlad dan Jack sama-sama terpental karena serangan mereka berdua yang berbenturan sama kuatnya. Situasi antara Jack dan Vlad kini semakin rumit karena Jack sudah terluka parah dan Vlad sudah mulai kehabisan tenaga. Namun tentu saja, Vlad tidak akan berhenti sampai Jack benar-benar mati di tangannya dan Vlad bersiap untuk memberikan serangan penutupnya. Jack yang tahu jika Vlad ingin segera mengakhirinya, tentunya dia berteriak agar Vlad segera maju dan dia akan meladeninya. Hanya dengan melihat bayangan mereka berdua saja, kita semua tahu bahwa serangan penutup Vlad telah menembus tubuh Jack. Jack yang kalah bukannya marah ataupun terkejut, melainkan dia lebih puas dan mengeluarkan senyumannya. Bagi Jack saat ini, kondisinya mungkin lebih baik seperti ini daripada dihancurkan sampai mati oleh dunia yang luas seperti milik Jorge. Jack merasa jika dirinya lebih baik diinjak-injak sampai mati oleh dunia yang masih muda dan ingin memanjat lebih tinggi seperti Vlad saat ini. Vlad menanyakan apakah Jack memiliki kata-kata terakhir sebelum dirinya mencabut pedang ini dari tubuhnya. Jack sambil tersenyum kemudian mengatakan jika Vlad sudah berusaha dengan bagus, jadi Vlad harus beristirahat sejenak di sini sebelum pergi. Vlad tentunya heran dengan kata-kata terakhir Jack yang malah menyuruhnya untuk beristirahat sebentar. Akan tetapi, Vlad rasa jika itu adalah keinginannya, dan Vlad akhirnya mencabut pedangnya dari tubuh Jack. Setelah Vlad mencabut pedangnya, Jack sepertinya perlahan berjalan mundur menjauh dari Vlad. Tapi melihat dari kondisinya, Jack tidak akan bisa diselamatkan dengan luka yang sangat dalam seperti itu. Jack mengatakan jika ini sudah cukup dan dirinya tidak akan bisa diselamatkan. Meski begitu, Jack ingin mengakhirinya dengan berani. Jack sadar jika selama ini dirinya menjalani kehidupan dengan penuh kejahatan, tapi setidaknya ia menjalani kehidupannya ini dengan penuh keberanian. Meskipun pada akhirnya dirinya dikalahkan secara telak dan dihancurkan oleh dunia yang bersinar itu, tapi Jack sama sekali tidak ada penyesalan. Jack mengatakan jika dirinya sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk hidup dan mencapai mimpinya. Bersamaan dengan itu, Jack menggunakan kail yang berada di tangan palsu kiri miliknya untuk merobek mulutnya. Sambil berteriak memanggil nama Jorge, Jack memberitahu jika dirinya akan datang padanya setelah melakukan yang terbaik sebagai penguasa gang belakang. Dengan begitu juga, Jack akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat dan meninggalkan Vlad seorang diri di lantai atas. Bahkan sampai akhir hidupnya, Jack masih menunjukkan tawa bahagianya setelah kalah melawan Vlad dan berakhir mengakhiri hidupnya lebih cepat dengan terjun dari lantai atas. Dengan kematian Jack si tangan satu yang membuat kehancuran di dunia kecil miliknya, Vlad akhirnya bisa menikmati sesuatu yang manis atas balas dendamnya. Oleh karena itu, ia harus bisa mengakhiri hidup Jack secara adil dan membuatnya tidak bisa menikmati pencapaiannya. Meskipun begitu, Vlad bertanya-tanya kenapa hanya ada rasa pahit yang tidak menghilang dari mulutnya setelah membunuh Jack dengan tangannya sendiri. Vlad berpikir, mungkin saja ini disebabkan oleh kata-kata terakhir Jack yang menyuruhnya beristirahat sebelum kembali. Vlad kemudian mengambil segelas alkohol yang sudah Jack siapkan untuk Vlad sebelumnya, dan Vlad tentunya langsung meminum alkohol itu sampai habis. Setelah penantian yang begitu panjang dan pertarungan yang melelahkan, Vlad akhirnya bisa mencapai titik awal balas dendamnya atas kematian Jorge. Namun tentu saja, Vlad masih terbayang-bayang dengan perkataan Jack jika dirinya pasti akan memanjat lebih tinggi daripada dia. Vlad sebenarnya penasaran apakah maksud Jack sebelumnya adalah karena dia tahu bahwa ia bertujuan untuk mengalahkan Godin. Vlad kemudian memberikan 1 koin emas untuk alkohol dari Jack sambil mengatakan jika ini untuk bos. Vlad berkata jika ia akan menerima alkoholnya, namun sebagai kesatria, dirinya hanya boleh menerima sebanyak apa yang dia bayar.
Pada akhirnya, Vlad kembali setelah menyelesaikan balas dendamnya dengan Jack dan meninggalkan gelas kosong bersama dengan koin emasnya. Hari ini, tempat yang bernama Rosmel menjadi saksi bisu pembantaian Vlad pada Jack beserta dengan bawahannya hanya dalam waktu 1 malam. Dengan berakhirnya pembantaian yang sadis itu, semua lantai di rumah bordir Rosmel dipenuhi dengan banjir darah para pengikut Jack yang tewas mengenaskan. Setetes air mengalir keluar dari dunia dan menciptakan riak di permukaan dunia Vlad. Akhirnya pertarungan yang mengerikan ini akan membuat nama Vlad menjadi lebih terkenal karena membantai sekelompok kriminal gerang belakang paling kuat seorang diri.